Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 117. Silahkan duduk, berkata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang kemudian duduk pula di antara anak-anak muda itu. Kemudian katanya, memang ada sesuatu yang penting kalian ketahui. Keenam orang itu memang bukan orang-orang padukuhan ini. Mereka datang dari padukuhan lain dengan dibebani tugas tertentu. Tentu mereka berniat buruk, berkata seorang anak muda. Mereka memerlukan aku, tiba-tiba suara Kisar Pada merendah. Aku tahu sekarang, bahwa di Banjar ini telah disebarkan ilmu siret yang mencengkam. Kita semua telah tertidur. Mungkin hanya kedua anak muda itu sajalah yang mampu melawan siret itu. Selanjutnya tentu telah terjadi benturan kekerasan. Keduanya telah terluka, berkata anak muda yang mula-mula melihat luka di tubuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, meskipun luka itu agaknya tidak mempengaruhi keadaannya. Aku yakin bahwa mereka telah membawa beban tugas untuk membunuhku, berkata Kisar Pada tiba-tiba. Anak-anak muda itu terkejut. Mereka serentak berpaling ke arah 6 orang yang duduk lemah itu. Bahkan mereka pun seakan-akan telah pasrah dan tidak lagi sempat berbuat apapun juga. Beberapa orang anak muda memang telah beringsut. Namun Mahisa Murti kemudian berkata, Kisar Pada. Aku minta Kisar Pada dapat mengekang diri. Demikian pula anak-anak muda yang lain. Keenam orang itu memang telah diupah untuk membunuh Kisar Pada. Jika demikian, bunuh saja mereka, tiba-tiba saja seorang anak muda berteriak. Tunggu, cegah Mahisa Murti. Bukan wewenang kalian untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Biarlah Ki Buyut melakukannya. Jadi apakah yang sebaiknya kita lakukan? Bertanya seorang anak muda. Tentu kita akan menyerahkannya kepada Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Bagus, sahut anak muda yang lain. Kita bawa mereka sekarang kepada Ki Buyut. Kita minta Ki Buyut menyerahkannya kepada kita. Mereka tidak akan dapat pergi sekarang, sahut Mahisa Murti pula. Lalu katanya, mereka dalam keadaan sangat lemah. Berdiri pun mereka tidak akan mampu. Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Mereka tidak tahu apakah sebabnya, keenam orang itu menjadi sangat lemah. Mereka hanya mengira, bahwa keenam orang itu telah menjadi sangat letih bertempur melawan kedua orang anak muda yang berilmu sangat tinggi itu. Namun dalam pada itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengambil keputusan untuk memanggil Kiai Patah. Karena itu, maka Mahisa Murti berkata kepada anak-anak muda itu, aku minta 2 di antara kalian pergi menemui Kiai Patah. Mohon Kiai Patah untuk datang ke Banjar. Kiai Patah berada di mana? Bertanya seorang anak muda yang siap untuk pergi memanggilnya. Agaknya Kiai Patah ada di rumahnya setelah ia meninggalkan Banjar ini, berkata Mahisa Murti. 2 orang anak muda pun telah bersiap. Namun ketika keduanya turun dari pendapa, maka terdengar suara di kegelapan. Aku di sini. Kedua orang anak muda itu terkejut. Namun mereka pun kemudian melihat sesosok tubuh berjalan mendekati mereka. Ternyata orang itu adalah Kiai Patah. Sambil tersenyum ia naik ke pendapa. Kiai sudah ada di sini, bertanya Mahisa Murti. Aku ada di sini sejak permainan ini dimulai, berkata Kiai Patah sambil tersenyum. Pengaruh sirep telah membuat aku menjadi curiga, sehingga aku telah datang ke Banjar. Ternyata bahwa di sini memang telah terjadi sesuatu. Jadi Kiai melihat semuanya, bertanya Mahisa Pukat. Kiai Patah mengangguk. Dengan langkah satu-satu ia mendekati Sura dan kawan-kawannya. Sambil menepuk bahu Sura. Kiai Patah berkata, ternyata kau telah membentur kekuatan yang tidak kau duga sebelumnya. Sura tidak menjawab, ia memang tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Sementara itu, Kiai Patah pun berkata kepada Kisar Pada. Agaknya peristiwa ini memang lebih baik terjadi sekarang. Jika tidak, maka pada saatnya pun tentu akan meledak pula. Kisar Pada menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada tinggi ia pun berkata. Jadi ibu memang bersungguh-sungguh. Kau dapat bertanya kepadanya, desis Kiai Patah. Kisar Pada mengangguk. Ia pun sebenarnya sudah yakin bahwa semuanya itu terjadi atas perintah ibu tirinya.
Tetapi rasa-rasanya ia tidak mau menerima hal itu terjadi. Ia menganggap ibu tirinya adalah orang yang telah membesarkannya apapun perlakuan yang diberikan olehnya. Sikap ibu tirinya itu memang menimbulkan persoalan di dalam dirinya. Ibunya yang saat itu belum diketahuinya sebagai ibu tiri, memang memperlakukannya jauh berbeda dari kakak tua yang kemudian menjadi seorang bekel di padukuhan itu, meskipun kakaknya itu sendiri bersikap baik kepadanya. Karena Kisarpada tidak segera berbuat sesuatu, Kiai Patah pun berkata, "Meskipun kita semuanya sudah yakin, tetapi biarlah orang ini mengucapkan pengakuannya di hadapan kita." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menarik nafas dalam-dalam. Namun keduanya pun kemudian mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti pun kemudian bertanya kepada Sura. "Kisanak, katakanlah, apa yang akan Kisanak lakukan di sini?" Sura memandang wajah Mahisa Murti dengan penuh kebencian. Dengan geram ia menjawab, "Kau tidak akan dapat memaksa aku berkata apapun juga. Kami hanya memerlukan pengakuanmu karena kami sudah tahu apa yang kau lakukan di sini. Kau tentu akan membunuh Kisarpada. Nah, katakan. Kau mendapat perintah dari siapa dengan upah berapa dan apalagi?" berkata Mahisa Pukat. "Kau tidak usah ingkar, karena kami sudah tahu." "Jika kalian sudah tahu, kenapa kalian memaksa aku untuk berbicara?" geram Sura. "Sekedar pengakuan," bentak Mahisa Pukat. "Cepat. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Kami akan membawamu kepada Ki Buyut." "Kau tidak akan dapat memaksaku untuk berjalan ke rumah Ki Buyut." "Aku tidak mampu berbuat apa-apa sekarang," jawab Sura. "Kau sudah dapat duduk sekarang. Sebentar lagi kau akan dapat berjalan ke rumah Ki Buyut itu," berkata Kiai Patah. "Tidak," jawab Sura. "Belum tentu sehari ini aku dapat memulihkan kekuatanku seperti semula." "Meskipun kekuatanmu belum pulih, tetapi kau tentu akan mampu berjalan," berkata Kiai Patah. "Jika tidak, maka kami akan dapat memaksamu." "Bagaimana kalian dapat memaksa kami jika kami memang tidak mungkin dapat berjalan?" bertanya Sura. "Baiklah. Kita lupakan saja hal itu untuk sementara," berkata Kiai Patah. "Sekarang, katakan. Siapa yang telah mengupahmu kemari untuk membunuh Kisarpada? Kami sudah tahu bahwa orang itu adalah ibunya. Tetapi kau harus mengucapkan pengakuan itu?" "Persetan," geram Sura. "Baiklah. Jika demikian, maka kedua anak muda itu akan dapat memusnahkan kembali seluruh kekuatanmu. Bukan hanya untuk 1-2 hari, tetapi untuk selama-lamanya," berkata Kiai Patah. "Gila," geram Sura. Mahisa Pukat sambil menguap. "Atau seperti yang kalian kehendaki, menunda-nunda waktu sampai matahari terbit, sehingga seisi padukuhan ini akan terbangun. Nah, merekalah yang akan memaksamu untuk berbicara," berkata Kiai Patah. Wajah Sura pun tiba-tiba berubah. Di luar sadarnya ia memandang berkeliling. Wajah-wajah anak-anak muda yang memandangnya dengan tatapan mata yang mendebarkan. Jika besok matahari terbit dan seisi padukuhan ini terbangun, maka wajah-wajah yang membencinya itu akan semakin bertambah. Mereka akan datang seperti air yang mengalir masuk ke halaman Banjar ini. Mereka akan mengepungnya dengan kawan-kawannya dan menghukumnya menurut cara mereka. Sura menjadi berdebar-debar. Meskipun ia pun yakin bahwa orang-orang itu sudah tahu untuk siapa ia bekerja. Namun mereka pun memerlukan pengakuannya. Beberapa saat Sura berpikir. Namun memang tidak ada kemungkinan lain yang dapat dilakukan daripada melakukan sebagaimana diminta oleh orang-orang itu. Ia pun sadar, jika ia tidak mengatakannya maka keadaannya akan menjadi semakin buruk. Orang-orang yang menguasai itu akan dapat berbuat apa saja atas dirinya. Bahkan merampas kembali tenaganya sehingga ia akan terbaring lemah. Jika ia berlaku untuk waktu yang terlalu panjang, maka ia akan menjadi orang yang tidak berguna sama sekali. Bahkan ia hanya akan menyusahkan keluarganya saja, karena ia akan menjadi beban mereka. Karena itu, maka Sura itu pun tidak mempunyai pilihan lain. Apalagi orang-orang itu memang sudah mengetahuinya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga apapun yang dikatakannya tidak akan berpengaruh sama sekali. Jika orang-orang itu memaksanya mengucapkan pengakuan itu sekedar untuk mengesahkan keputusan yang akan mereka ambil terhadap diri mereka dan sudah tentu orang yang telah menugaskan mereka untuk melakukan pembunuhan. Karena itu, daripada keadaan mereka menjadi semakin parah,
Sementara hukuman akan tetap ditimpakan kepada mereka, maka Sura pun kemudian telah mengucapkan pengakuan bahwa mereka memang mendapat upah dari ibu Ki Bekel yang ditangkap oleh Ki Buyut untuk membunuh Ki Sarpada. Namun dalam pada itu, laki-laki yang pernah membawa ibu tiri Ki Sarpada itu dari sisi Ki Bekel yang tua pun berkata dengan nada geram, "Pengecut, seharusnya kau tidak perlu mengucapkannya. Jika mereka sudah tahu, biar sajalah mereka tahu." Sura berpaling kepada laki-laki itu. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sudah mendengar pengakuanmu yang diperkuat oleh laki-laki, kawanmu itu." "Aku tidak membenarkannya," geram laki-laki itu. "Tidak langsung yang kau ucapkan adalah justru pengakuan," berkata Kiai Patah. "Terserah. Aku tidak peduli," jawab laki-laki itu. Kiai Patah mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Baiklah. Sekarang aku minta ibu Ki Bekel itu dibawa kemari." Namun tiba-tiba saja Ki Sarpada memotong. "Jangan. Jangan perempuan itu. Ia sudah mengupah orang untuk membunuhmu," berkata Kiai Patah. "Aku mengerti. Jantungmu melonjak. Tetapi aku tidak dapat melupakan bahwa perempuan itu telah merawat dan membesarkan aku dengan cara apapun juga," berkata Ki Sarpada. "Satu ujian bagimu," berkata Kiai Patah. "Jika kau kelak menjadi seorang pemimpin padukuhan, maka kau harus dapat menyingkirkan perasaan seperti itu. Siapapun yang bersalah, ia akan mendapat hukuman bagi kesalahannya. Bahkan bukan ibu tirimu, misalnya, ibumu sendiri. Atau malahan istri dan anakmu." Ki Sarpada menarik nafas panjang. Sebentar lagi ia akan ditetapkan menjadi seorang bekel. Karena itu, maka ia tidak mencegah lagi ketika Kiai Patah memerintahkan anak-anak muda untuk mengambil ibu tiri Ki Sarpada. Sementara itu, maka Kiai Patah pun telah mengatur anak-anak muda yang berada di Banjar itu. Mereka diminta untuk meninggalkan pendapa dan kembali kepada tugas mereka masing-masing. Demikian pula mereka yang berada di Regol, di ruang dalam dan yang semula tidur di Serambi pun telah duduk-duduk pula di amben yang besar itu. Di pendapa tinggal duduk 6 orang yang berusaha membunuh Ki Sarpada bersama Ki Sarpada sendiri, sementara senjata-senjata mereka pun telah diletakkan di pangkuan ke-6 orang itu. Ke-6 orang itu tidak dapat menolaknya. Bahkan mereka pun tidak dapat menyingkirkan senjata-senjata itu dari pangkuan mereka. Mereka tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk melemparkan senjata mereka sendiri. Sura dan kelima orang kawan-kawannya mengumpat di dalam hati. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sementara itu, perempuan yang mengupah mereka pun akan segera datang. "Kalian permainkan kami dengan bengis," geram Sura. Dari balik dinding terdengar jawaban. "Jangan marah Sura. Kau tidak akan mengalami kesulitan apapun jika perempuan itu nanti datang. Aku justru minta Ki Sarpada bersiap untuk mengelak." Suara itu adalah suara Kiai Patah yang akan mengikuti semua peristiwa yang terjadi dengan bersembunyi di balik pintu. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, maka perempuan itu pun telah datang, dibayangi oleh 4 orang anak muda. Perlahan-lahan mereka memasuki halaman Banjar. Dengan hati yang berdebar-debar perempuan itu melihat para pengawal yang berjaga-jaga. Namun ketika ia mendekati pendapa, maka jantungnya pun menjadi berdebaran. Yang ada di pendapa adalah Sarpada dan 6 orang laki-laki dengan berbagai jenis senjata di pangkuannya. Namun agaknya laki-laki itu sama sekali tidak berbuat apa-apa. "Setan," geram perempuan itu. Anak-anak muda yang membawanya telah mendapat banyak pesan dari Kiai Patah, sehingga ketika mereka mendengar perempuan itu mengumpat, salah seorang di antara mereka bertanya, "Ada apa Nyai?" "Pengkhianat," perempuan itu masih menggeram. "Aku mengupah mereka." "Oh," desis pemuda itu. Namun ia pun berkata, "Nyai tidak usah terkejut. Mereka memang berkhianat, karena Ki Sarpada itu menawarkan upah yang lebih tinggi yang Nyai tawarkan kepada mereka. Karena itu, maka mereka pun telah berpihak kepada Ki Sarpada." Demit tetekan, perempuan itu marah sekali. Sementara keempat anak muda itu telah membawa perempuan itu justru tidak ke pendapa. Tetapi mereka hanya lewat di sebelah pendapa menuju ke bagian belakang dari Banjar itu. Perempuan itu melihat dengan jelas bahwa Sarpada duduk-duduk di Banjar itu bersama beberapa orang laki-laki termasuk Sura.
Namun ketika mereka berada di sisi pendapa, perempuan itu tidak dapat menahan perasaannya lagi. Karena itu, maka ia pun berkata lantang, "Heh Sura. Kau telah menipu aku Kau telah bersedia menerima upahku untuk membunuh Sarpada. Tetapi sekarang kalian justru berkhianat." Sura tidak menjawab. Namun anak muda yang mengawalnya itulah yang berkata, "Sudahlah Nyai. Apapun yang terjadi, tidak akan dapat diulang kembali." Tetapi perempuan itu tidak segera melangkah meninggalkan pendapa itu. Ia masih saja mengumpat marah. "Kalian memang berjiwa iblis. Kalian sama sekali tidak mempunyai harga diri." Kisarpadalah yang kemudian bangkit berdiri sambil bergerak selangkah maju. Katanya, "Ibu, marilah. Silahkan duduk bersama kami." "Sudah aku katakan," perempuan itu hampir berteriak. "Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Siapapun yang sekarang berhadapan dengan aku, tetapi aku menganggap ia adalah ibuku." "Kau menghina aku dengan cara yang kotor sekali," teriak perempuan itu pula. "Aku memang akan membunuhmu, karena kau telah memfitnah kakakmu untuk merebut kedudukannya. Buat apa aku kau panggil ibu?" Kisarpada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, "Sudahlah. Persoalan kita akan kita anggap selesai. Aku tidak akan mempersoalkannya lagi." Wajah perempuan itu menjadi merah. Telinganya bagaikan tersentuh api. Ternyata bahwa jantungnya yang membara oleh kemarahan yang tidak terkendali, telah membuatnya mata gelap. Tiba-tiba saja orang itu merebut tombak di tangan anak muda yang mengawalnya. Demikian tiba-tiba dan tidak terduga, sehingga pengawal itu tidak sempat mempertahankannya. Dengan cepat pula perempuan itu meloncat naik ke pendapa. Dengan kemarahan yang membakar isi dadanya, maka ia telah berlari sambil mengarahkan ujung tombaknya ke dada anak tirinya. Semua orang terkejut. Sarpada juga terkejut. Namun ia masih sempat mengelak sambil menepuk landaian tombak yang hampir saja menusuk dadanya. Dengan demikian maka ujung tombak itu telah bergeser. Sementara ia terdorong oleh kekuatan sendiri, sehingga hampir jatuh tertelungkup. Namun adalah malang baginya, bahwa ujung tombak itu justru telah mengarah ke punggung laki-laki yang pernah membawanya dan memisahkannya dengan Ki Bekel tua, ayah Ki Sarpada. Tanpa mengelak sama sekali, maka ujung tombak itu pun kemudian telah menikam punggung orang yang tidak lagi dapat beringsut dari tempatnya itu. Terdengar teriakan nyaring. Sementara itu, perempuan itu pun terkejut bukan buatan. Ia sendiri telah jatuh pada lututnya, sementara tombaknya yang sudah tertancap di punggung itu terlepas dari tangannya. Sejenak kemudian, laki-laki yang lemah itu sempat berpaling. Dilihatnya wajah perempuan yang pernah dianggapnya sangat cantik itu. Namun tiba-tiba wajah itu telah berubah bagaikan wajah iblis betina yang sangat menakutkan. Tetapi sejenak kemudian segalanya gelap dan bahkan kesadarannya pun menjadi kabur dan hilang sama sekali. Ibu tiri Sarpada itu menjadi semakin kebingungan. Ia benar-benar telah kehilangan akal. Sementara itu, Sarpada masih saja berdiri termangu-mangu. Sedangkan orang-orang yang telah diupahnya itu masih saja duduk tanpa berbuat sesuatu. Dalam ketidakpastian dan kehilangan akal, maka tiba-tiba saja perempuan itu telah mencabut tombak yang tertancap di punggung laki-laki yang pernah membawanya pergi dari sisi Ki Bekel itu. Ia menganggap bahwa orang-orang yang diupahnya itu telah berkhianat kepadanya, sehingga dalam keadaan yang baur dan putus asa, maka ia tidak dapat berpikir lagi. Dengan serta-merta, maka ia pun telah mengayunkan tombak itu untuk membunuh Sura yang tidak beranjak dari tempatnya. Tetapi Ki Sarpada bergerak lebih cepat. Dengan tangkasnya ia telah meloncat dan menyerang perempuan itu dengan kakinya, sehingga perempuan itu terjatuh dan tombaknya terlepas dari tangannya. Dengan tangkas pula Ki Sarpada memungut tombak itu sambil berkata, "Bukan waktunya untuk membunuh. Semuanya ada di tangan Ki Buyut." Perempuan itu menggeram. Dengan garang ia berkata, "Jika mereka telah berkhianat, maka biarlah aku sendiri membunuhmu." Ki Sarpada termangu-mangu. Dipandanginya perempuan itu bangkit berdiri sambil memandanginya dengan sorot mata yang membara. "Ibu, sudahlah. Jangan kehilangan akal seperti itu," berkata Ki Sarpada. Perempuan itu menggeram. Adalah di luar dugaan pula, bahwa ternyata perempuan itu membawa sebuah patrem di bawah kain kembennya.
Sambil menarik patrem dari sarungnya, maka perempuan itu berkata, "Patrem ini adalah salah satu dari pusaka Ki Bekel. Ayah Ki Bekel yang telah kau hianati. Ternyata bahwa kau harus mati oleh patrem ini." Ki Sarpada termangu-mangu. Patrem yang berwujud keris kecil dengan luk 7 itu memang salah satu pusaka ayahnya. Ternyata bahwa pusaka kecil itu kini berada di tangan ibu tirinya. "Kau menjadi ketakutan melihat pusaka ini?" bertanya perempuan itu. Ki Sarpada tidak menjawab. Namun senjata itu memang terlalu kecil bagi ibu tiri Ki Sarpada. Bagaimanapun juga ia berusaha, namun ayunannya, sambarannya dan bahkan sekali-sekali mematuk ke arah tubuh Ki Sarpada, tidak pernah dapat menyentuh kulit Ki Sarpada, karena Ki Sarpada tahu bahwa goresan kecil dari ujung keris itu akan dapat membunuhnya. "Ibu," desis Ki Sarpada. "Sudahlah. Sarungkan patrem itu." "Persetan," geram perempuan itu. Dengan garang ibu tiri Ki Sarpada itu menyerang membabi buta. Sementara itu, kelima orang upahan perempuan itu masih tetap duduk di tempatnya. Mereka memang berusaha untuk beringsut. Tetapi mereka harus mengerahkan sisa tenaga yang dapat mereka bangun kembali. Sementara itu, mereka hanya dapat beringsut setapak demi setapak. Karena ibu tirinya masih saja menyerangnya, maka Ki Sarpada sekali lagi berteriak. "Ibu! Jangan lakukan itu." "Persetan," geram perempuan itu. "Orang-orang yang sudah sanggup membunuhmu ternyata dapat kau bujuk untuk mengkhianati aku. Memang di Banjar ini terdapat harta benda dan barang-barang berharga lebih banyak dari yang aku miliki sekarang setelah orang-orangmu merampok milikku itu sekaligus kau fitnah Ki Bekel." Ki Sarpada semakin lama memang menjadi semakin kehilangan kesabaran. Karena itu, maka ketika perempuan itu berlari menyerangnya, Ki Sarpada telah bergeser ke samping sambil mendorongnya. Tidak terlalu keras. Tetapi perempuan itu telah jatuh terjerembab. Demikian kerasnya sehingga perempuan itu telah terguling terlempar dari lantai pendapa dan jatuh di halaman. Ki Sarpada memang terkejut. Dengan tergesa-gesa ia memburunya sambil memanggil, "Ibu, ibu." Perempuan yang menelungkup itu tidak bergerak. Tetapi terdengar ia mengerang, "Ibu." Ki Sarpada pun telah berlutut di sisinya. Dengan hati-hati ia memutar tubuh yang menelungkup itu. Namun tiba-tiba saja terdengar suaranya gemetar. "Ibu! Ibu!" Perempuan itu tidak menjawab. Darah mengalir dari jantungnya. Agaknya patremnya sendiri telah menusuk dadanya di saat ia jatuh menelungkup. Dengan tangan gemetar Ki Sarpada mengangkat perempuan itu dan membawanya naik ke pendapa. Diletakkannya perempuan itu di lantai pendapa. Namun perempuan itu sama sekali sudah tidak bergerak. Ternyata Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut melihat hal itu. Anak-anak muda yang semula menyingkir pun telah berlari-larian naik ke pendapa pula. Namun kepala mereka pun segera tertunduk. Perempuan itu telah meninggal. Kiai Patah pun merasa sangat menyesal. Ia adalah orang yang mengatur permainan itu. Tetapi ia tidak mengira bahwa yang terjadi adalah demikian menggetarkan jantung. Seorang laki-laki mati tertusuk tombak di punggungnya dan perempuan itu meninggal tertusuk patrem di dadanya. Kedua-duanya sama sekali tidak dengan sengaja. "Aku minta maaf Ki Sarpada," suara Kiai Patah bernada rendah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun ikut menundukkan kepala, sementara Ki Sarpada berkata, "Tidak seorang pun yang pantas dipersalahkan dalam hal ini. Aku juga cenderung menyalahkan diriku sendiri. Tetapi aku juga tidak bersalah. Biarlah Ki Buyut menilai apa yang telah terjadi di sini." Kiai Patah mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Sebaiknya kita segera memberikan laporan." Di sisa malam itu juga, 4 orang telah diperintahkan untuk memberikan laporan kepada Ki Buyut. Dimohon Ki Buyut dapat melihat keadaan yang terjadi di Banjar Padukuhan itu. Ternyata Ki Buyut yang pernah menjadi seorang prajurit itu bertindak tangkas. Ia tidak menunggu lebih lama lagi. Ia berangkat bersama ke-4 orang yang melaporkan kepadanya, ditemani oleh 2 orang pengawal. Ketika Ki Buyut datang, maka matahari mulai membayang di cahaya fajar. Langit menjadi merah dan padukuhan itu pun telah terbangun. Ayam jantan berkokok bersahutan, sementara induk ayam telah membawa anak-anaknya turun ke halaman. Di beberapa halaman terdengar derit sapu lidi dan di sisi rumah terdengar pula senggot timba yang berderak oleh mereka yang sedang mengisi jambangan di pakiwan.
Beberapa saat Ki Buyut termangu-mangu. Namun kemudian Kisarpada pun telah memberikan laporan apa yang telah terjadi. 5 orang yang kehilangan tenaga itu telah disisihkan. Mereka telah duduk di amben bambu di serambi samping Banjar, dijaga oleh anak-anak muda yang bertugas semalam. Sedangkan 2 sosok mayat masih berada di pendapa. Darah yang mengalir dari tubuh mereka telah membeku dan mengotori lantai. Bahkan juga tubuh Kisarpada. Ki Buyut pun telah menerima laporan pula bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah terluka. Meskipun lukanya tidak berarti. Aku hampir tidak percaya bahwa kedua anak muda itu terluka, berkata Ki Buyut. Keduanya tidak mempergunakan segenap ilmunya. Jika mereka berniat, maka ke-6 orang itu akan dapat dihanguskannya menjadi debu. Tetapi keduanya tidak melakukannya, jawab Kiai Patah. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling ke serambi dilihatnya ke 5 orang yang masih merasa dirinya sangat lemah itu. Namun dalam pada itu, maka Ki Buyut pun berkata, mudah-mudahan peristiwa ini tidak akan mengganggu rencana besar padukuhan ini untuk mendapatkan seorang pemimpin. Kiai Patahlah yang menyahut. Jika Kisarpada tidak dianggap bersalah, maka semuanya akan dapat dilangsungkan. Apakah Kiai Patah berpikir bahwa Kisarpada bersalah? Bertanya Ki Buyut. Aku justru yakin bahwa Kisarpada berhak melakukan sebagaimana telah terjadi, jawab Kiai Patah. Ki Buyut mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, jika demikian maka rencana wisudanya tidak akan terpengaruh oleh keadaan ini. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Sambil berpaling kepada Kisarpada ia berkata, kita harus menyelesaikan segala persiapan dengan baik. Di samping kepahitan peristiwa yang telah terjadi di padukuhan ini. Beberapa saat lagi, kita akan sampai pada hari yang ditunggu itu. Saat purnama naik, sementara tanah masih basah di kuburan. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apa boleh buat? Bukankah yang terjadi itu bukan yang kita kehendaki? Kitalah yang telah disudutkan oleh keadaan. Kiai Patah mengangguk-angguk. Sementara itu, maka katanya, segala sesuatunya memang kami serahkan kepada Ki Buyut. 5 orang itu pun akan kami serahkan pula, hukuman apa yang pantas diletakkan atas mereka. Ki Buyut memandang ke 5 orang itu dengan tajamnya. Tiba-tiba saja ia memanggil seorang di antara pengawalnya. Dengan nada rendah ia bertanya, apakah ada yang kau kenal di antara mereka? Pengawal itu mengangguk. Katanya, 2 orang di antara mereka telah aku kenal. Bahkan mereka merupakan orang-orang yang mempunyai nama yang telah cacat. Tetapi kami tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menangkap dan menghukum mereka. Apalagi mereka bukan orang-orang padukuhan ini. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan membawa mereka dan mengadilinya. Kita akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan mereka, meskipun mereka bukan orang padukuhan, bahkan bukan orang kabuyutan ini. Tetapi perlu diperhitungkan bahwa kawan-kawannya, tetangga-tetangganya, bahkan isi padukuhan atau kabuyutannya ikut campur. Ki Buyut tersenyum. Katanya, aku tidak mencemaskannya. Jika mereka memang bersalah, maka kita tidak usah ragu-ragu. Para bebahu di padukuhan asalnya justru akan berterima kasih kepada kita di sini, bahwa kita telah berusaha merubah sikap dan tingkah laku orang-orang padukuhan mereka yang kurang baik. Pengawal itu mengangguk kecil. Katanya kemudian, kita akan dapat memaksa mereka mengatakan asal mereka. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, kita menunggu mereka sempat mengumpulkan kekuatan untuk berjalan ke padukuhan induk kabuyutan ini. Terserah kepada Ki Buyut, berkata pengawalnya. Kita di sini hari ini untuk ikut membantu kesibukan para bebahu di padukuhan ini, desis Ki Buyut. Demikianlah, maka Ki Buyut itu pun kemudian telah dipersilahkan masuk ke dalam Banjar. Hari itu, Ki Buyut akan tetap berada di padukuhan yang sedang sibuk. Orang-orang padukuhan itu harus menyelenggarakan 2 sosok mayat. Namun ternyata karena kedudukan kedua sosok mayat itu berbeda, maka penyelenggaraannya pun berbeda pula. Betapapun juga, Kisarpada telah memerintahkan membawa tubuh ibu tirinya pulang ke rumah. Segala macam upacara akan berlangsung sebagaimana seharusnya, karena perempuan itu adalah bekas istri dan juga ibu seorang bekal. Ki Buyut sama sekali tidak berusaha untuk merubah keputusan Kisarpada. Dibiarkannya apa yang ingin dilakukan.
Menjelang matahari turun, maka Ki Buyut pun telah menganggap pada dasarnya persoalan padukuhan itu sudah selesai. Karena itu, maka ia pun telah bersiap-siap untuk kembali ke padukuhan induk. Kepada Kiai Patah ia pun berpesan, "Kiai, tolong biarlah para pengawal mengantarkan kelima orang itu ke Kabuyutan. Besok, jika keadaan mereka telah pulih kembali, kami akan memeriksanya. Kami akan menentukan hukuman apa yang paling baik dijatuhkan terhadap mereka." "Apakah Ki Buyut akan segera kembali? Bukankah matahari masih belum tenggelam?" bertanya Kiai Patah. "Justru mumpung belum senja," jawab Ki Buyut. "Lalu, untuk selanjutnya segala persiapan supaya diteruskan. Aku tidak akan bergeser dari saat yang sudah aku tentukan." Kisar pada, Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat menahan Ki Buyut. Maka Ki Buyut pun akan segera telah dilepas bersama dua orang pengawalnya kembali ke Kabuyutan induk. Sampai menjelang malam, maka kesibukan di padukuhan itu masih saja nampak. Orang-orang yang semula tidak tahu menahu bahwa telah terjadi sesuatu di Banjar di malam harinya, maka di hari itu semua peristiwa telah didengar bukan saja oleh orang-orang padukuhan itu, tetapi bahkan orang sekabuyutan telah membicarakannya. Hari-hari yang datang kemudian, dilewati dengan kesiagaan sepenuhnya. Bukan saja di padukuhan yang akan diwisuda seorang bekel, tetapi di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Bahkan di seluruh Kabuyutan. Sesuatu yang tidak diinginkan dapat saja terjadi di lingkungan Kabuyutan yang cukup luas itu. Karena itulah, Ki Buyut telah memerintahkan kepada setiap bekel untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Orang-orang yang kecewa dan bahkan keluarga dari kelima orang yang tertangkap dan seorang yang terbunuh itu akan membalas dendam. Dengan cara yang jantan, maupun dengan cara yang licik. Setiap padukuhan telah memiliki kentongan di hampir setiap rumah dan gardu. Jika terjadi sesuatu, maka kentongan itu akan dapat menjadi isyarat untuk memanggil Ki Buyut. Dalam kesiagaan itu, Ki Buyut telah mengumpulkan beberapa ekor kuda yang siap dipergunakan jika keadaan memaksa. Meskipun demikian Ki Buyut itu pun berpesan kepada Ki Bekel yang baru. Berusahalah agar keduanya dapat berada di padukuhan itu sepanjang mungkin. Jika kau dapat melakukan pendekatan lebih akrab, maka keduanya akan dapat dimohon untuk memberikan latihan-latihan kepada anak-anak muda. Sebenarnya aku yang bekas seorang prajurit akan dapat pula melakukannya. Tetapi jika aku yang melakukannya, maka aku harus bersikap adil bagi semua padukuhan. Dan sebenarnya lah hal ini sudah menjadi rencanaku. Tetapi sudah tentu harus disesuaikan dengan tugas-tugasku yang lain. Jika kau dapat mempersilahkan anak-anak muda itu memberikan latihan-latihan bagi anak-anak muda, maka sudah barang tentu akan memperingan tugasku. Kisar pada mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mohon mencoba Ki Buyut." "Usahakan," berkata Ki Buyut. Namun sudah barang tentu tidak hanya kedua anak muda itu. Tetapi Kiai Patah memiliki kemampuan yang tinggi pula, sehingga akan dapat melakukan sebagaimana kita inginkan dari kedua anak muda itu. Tetapi justru karena kesediaan Kiai Patah untuk tinggal, maka kita tidak perlu tergesa-gesa berbicara dengannya. Kiai Patah yang mendengar kata-kata Ki Buyut itu hanya tersenyum saja tanpa menjawabnya. Kisar Padalah yang kemudian berkata, "Baiklah Ki Buyut. Kita akan merencanakannya. Mudah-mudahan kedua anak muda itu bersedia tinggal barang beberapa pekan atau bulan di padukuhan kami." Ki Buyut mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Bahkan jika ia bersedia, maka ia akan dapat memberikan sesuatu kepada anak-anak muda itu di seluruh Kabuyutan. Usianya yang muda tentu akan memberikan arti tersendiri. Ia akan lebih akrab dengan anak-anak muda daripada kami yang lebih tua. Selain kemudaan mereka, ilmu mereka pun berada jauh di atas kemampuan ilmu kita, kecuali Kiai Patah. Tentu aku pun termasuk orang tua yang tidak akan dapat mengimbangi lagi ketangkasan anak-anak muda," berkata Kiai Patah. Ki Buyutlah yang kemudian tersenyum sambil berkata, "Kiai memang lebih senang merendahkan diri. Sudah sekian lama Kiai tinggal di padukuhan itu, tetapi semua orang menganggap Kiai Patah tidak lebih dari seorang tua yang tidak berarti apa-apa." Baru kemudian mata seisi padukuhan itu terbuka setelah peristiwa yang menggemparkan itu terjadi. Hanya satu kesempatan. Kedua anak muda itu pula yang telah membuka kesempatan itu bagiku, berkata Kiai Patah. "Jika demikian, maka kalian dapat mencoba," berkata Ki Buyut. "Jika keduanya bersedia, aku akan berbicara dengan mereka.
Tetapi kita sudah menyadari sebelumnya, bahwa kedua anak muda itu pada satu saat tentu akan meninggalkan kita, sementara dendam masih mengancam padukuhan itu dari berbagai arah. Ki Bekel mengangguk-angguk. Ia pun masih memikirkan kemungkinan yang buruk terjadi di padukuhannya. Orang-orang yang barangkali mendendamnya karena 5 orang yang ditangkap di padukuhannya dan bahkan seorang di antaranya telah terbunuh. Bahkan mungkin orang-orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan ibu tirinya. Sebagai seorang anak yang tidak banyak mendapat perhatian dari ibunya yang ternyata adalah ibu tirinya, Ki Sarpada memang tidak begitu banyak mengenal keluarga ibunya itu. Ia tidak banyak mengenal saudara-saudaranya yang barangkali dapat berbuat sesuatu karena kematiannya. Karena itu, maka kesiagaan tertinggi memang dianggap sangat perlu oleh Ki Sarpada yang kemudian menggantikan kedudukan kakaknya seayah. Dalam pada itu, maka Ki Buyut pun kemudian berkata, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di padukuhan itu Ki Bekel. Tetapi jika Ki Bekel melihat gelagat yang kurang baik, aku harap Ki Bekel memberikan laporan kepadaku. Jika Ki Bekel dapat mengatasinya sendiri, maka alangkah baiknya. Tetapi jika tidak, maka aku akan dapat membantunya. Terima kasih Ki Buyut, jawab Ki Bekel. Bahwa tanggung jawab atas keluarga kita sendiri yang melakukan kejahatan serta 5 orang yang tertangkap telah diambil alih Ki Buyut, kami sepadukuhan mengucapkan terima kasih. Tetapi aku pun harus bersiap-siap sebagaimana Ki Bekel, berkata Ki Buyut. Untunglah bahwa aku telah menempa sekelompok pengawal yang memiliki kemampuan yang cukup untuk mengawal padukuhan induk. Tetapi aku belum sempat memperluasnya karena keterbatasan tenaga dan waktu. Mudah-mudahan kedua anak muda itu dan Kiai Patah bersedia membantu, setidak-tidaknya bagi padukuhanmu. Yang menurut pengamatanku, saat ini merupakan padukuhan yang paling rawan. Justru pada saat kau menerima beban pemerintahan di padukuhan itu. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, aku akan mencoba berbuat sebaik-baiknya Ki Buyut. Nah, aku minta kau bersungguh-sungguh dengan kedua anak muda itu. Hal itu akan sangat penting bagi padukuhanmu dan kabuyutan ini. Jika anak-anak muda di padukuhanmu mampu meningkatkan kemampuannya, maka mereka akan dapat menjadi inti kekuatan seluruh kabuyutan. Bagaimanapun juga, kita harus mampu menjaga keamanan lingkungan kita sendiri, berkata Ki Buyut pula. Demikianlah, dengan membawa pesan itu, Ki Bekel dan Kiai Patah telah kembali ke padukuhan. Bagi keduanya, mempersiapkan kekuatan bagi pengamanan padukuhan memang penting sebagaimana dikatakan oleh Ki Bekel. Apalagi padukuhan mereka memang mempunyai persoalan yang cukup gawat. Justru dengan orang-orang yang terbiasa mempergunakan kekerasan. Karena itulah, maka Ki Buyut telah berpesan dengan sungguh-sungguh dan segera. Ki Sarpada sendiri masih dalam keadaan murung, ketika banjar padukuhan itu mulai dipasang beberapa kelengkapan keramaian. Ki Sarpada tidak dapat begitu saja melupakan kematian ibunya, yang seakan-akan telah dibunuhnya dengan tangannya itu. Namun waktu yang berjalan terus telah memaksanya untuk mempersiapkan diri, menjabat kedudukan kakaknya yang tersingkir. Tidak mustahil bahwa ada juga orang yang berpendapat seperti ibu, berkata Ki Sarpada. Tetapi ia harus menekan berbagai macam persoalan yang bergolak di dalam dadanya, karena ia harus menempatkan kepentingan padukuhan itu di atas segala kepentingan pribadinya. Ketika akhirnya saatnya tiba, maka padukuhan itu memang menjadi sangat ramai. Di Banjar telah diatur sebaik-baiknya. Tikar pandan yang putih bergaris-garis telah dibentangkan seluas pendapa, peringgitan dan bahkan bagian dalam. Ki Buyut akan menetapkan dengan wisuda, Ki Sarpada menjadi bekel di padukuhan itu. Orang-orang padukuhan itu sama sekali tidak mencemaskan biaya yang harus mereka keluarkan untuk keramaian itu. Mereka telah menyembelih bukan saja kambing, tetapi juga kerbau. Mereka dapat membeli berapa saja yang diperlukan untuk kepentingan keramaian itu, karena di Banjar itu terdapat harta benda dan barang-barang berharga yang tidak ada taranya banyaknya. Keramaian itu menjadi lebih semarak karena langit nampak bersih. Sejak lewat senja, maka cahaya bulan sudah mulai membayang di langit. Ki Buyut dan para bekel dari beberapa padukuhan di kabuyutan itu pun telah hadir pula di lewat senja. Mereka duduk di peringgitan bersama beberapa orang tua di padukuhan itu. Sementara para tamu berada di pendapa yang cukup luas. Di ruang dalam duduk beberapa orang perempuan yang dianggap orang-orang tua pula di padukuhan itu. Di antara mereka adalah orang-orang yang telah menyiapkan berbagai macam sesaji bagi keselamatan wisuda itu. Demikianlah,
Ketika bulan purnama yang hinggap di langit menjadi semakin tinggi, maka upacara wisuda pun segera dilakukan. Ki Buyut dengan tanda-tanda kebesaran dan wewenangnya telah menetapkan dan mengesahkan Ki Sarpada menjadi bekal di padukuhan itu. Kegembiraan pun telah meluap. Ketika Ki Buyut mengalungkan pertanda kedudukan Ki Bekel, maka orang-orang yang ada di pendapa bahkan di halaman Banjar itu telah bersorak gemuruh. Demikianlah, maka Ki Sarpada pun kemudian telah duduk pula di antara para bekel padukuhan di Kabuyutan itu. Namun sebenarnya lah, bahwa keramaian di Banjar itu telah diimbangi pula oleh kesiagaan di setiap padukuhan, termasuk padukuhan yang sedang mengadakan keramaian itu. Beberapa orang anak muda terpaksa tidak ikut meramaikan wisuda itu di halaman Banjar, karena mereka harus berada di pintu-pintu gerbang padukuhan serta di gardu-gardu. Tetapi orang-orang yang berada di Banjar tidak melupakan mereka, sehingga beberapa orang telah membawa makanan dan minuman bagi mereka. Karena itu, maka semua orang di padukuhan itu ikut merasakan kegembiraan karena mereka akan mendapatkan lagi seorang pemimpin yang mereka harapkan akan lebih baik dari pemimpin mereka yang terdahulu. Malam itu, hampir tidak ada orang yang tertidur di padukuhan itu kecuali anak-anak. Semua orang bergembira, sementara di Banjar pun telah diselenggarakan beberapa macam pertunjukan yang menarik bagi orang-orang padukuhan itu. Ketika kemudian fajar mulai membayang di langit, maka tamu-tamu di Banjar pun mulai susut. Ki Buyut pun kemudian telah minta diri pula untuk kembali ke padukuhan induk. Beberapa pesat sempat diberikan kepada Ki Bekel yang baru saja menjabat kedudukannya itu. Mungkin Ki Bekel harus mulai tugas Ki Bekel dengan sangat hati-hati, berkata Ki Buyut. Aku akan mencobanya Ki Buyut. Mudah-mudahan rakyat padukuhan ini bersedia membantu tugas-tugas beratku itu, jawab Ki Bekel. Kau telah lama mengamati tugas kakakmu selain langkah-langkah yang sesat itu, berkata Buyut. Dengan demikian maka sedikit banyak kau sudah memiliki pengalaman untuk itu. Ki Sarpada mengangguk. Jawabnya dengan nada rendah. Mudah-mudahan aku dapat memanfaatkan pengalamanku yang sedikit itu. Demikianlah sepeninggal Ki Buyut itu, maka tamu-tamu yang lain pun telah meninggalkan Banjar pula. Yang kemudian tinggal adalah anak-anak muda yang bertugas untuk membersihkan Banjar itu. Namun pada hari itu juga Ki Bekel yang baru bersama Kiai Patah telah diminta untuk datang ke padukuhan induk menemui Ki Buyut. Keduanya telah memenuhi panggilan itu dan datang sebelum tengah hari. Ternyata Ki Bekel hanya ingin secara resmi mengambil kembali beban yang telah diletakkan di pundak Kiai Patah dan sekaligus menyerahkannya kepada Ki Sarpada. Namun masih dengan permintaan. Kami tetap berharap bahwa Kiai Patah dan kedua anak muda itu dapat tinggal untuk sementara di padukuhan itu. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak berkeberatan Ki Buyut. Tetapi aku tidak dapat mengatakan, apakah kedua anak muda itu akan bersedia pula tinggal. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa kedua anak muda itu memang sedang dalam pengembaraan. Sehingga karena itu, agaknya mereka tidak akan dapat tinggal terlalu lama di satu tempat. Di hari-hari pertama Ki Bekel memegang kendali pemerintahan di padukuhannya, maka ia berusaha untuk mengenali keadaan sebaik-baiknya. Ia berusaha mendengarkan pendapat setiap orang, terutama orang-orang tua. Namun bukan berarti bahwa pendapat anak-anak muda diabaikan. Ki Bekel yang baru itu sadar, bahwa kadang-kadang memang terdapat perbedaan sikap antara yang tua dan yang muda. Dan Ki Bekel itu pun menyadari, bahwa ia harus mengambil keseimbangan antara kedua ujung yang berbeda itu. Namun dengan pembicaraan-pembicaraan yang saling terbuka dan tulus, maka banyak hal yang dapat mereka pecahkan. Pada itu, Ki Bekel dan Kiai Patah telah mencoba untuk berbicara dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Keduanya mengharap agar kedua anak muda itu bersedia meninggalkan arti bagi padukuhan itu. Kami sadari bahwa kalian berdua akan melanjutkan perjalanan. Mungkin kalian akan menuju ke Singasari, Kediri atau kembali ke padepokan kalian, atau kalian akan menempuh pengembaraan yang sangat jauh. Tetapi sebelum itu, padukuhan yang dalam kecemasan ini minta kau menunda kepergianmu. Biarlah anak-anak muda di padukuhan ini sempat membenahi dirinya, sehingga jika benar-benar terjadi sesuatu, mereka tidak akan mengecewakan lagi bagi padukuhan ini, berkata Kiai Patah. Kedua anak muda itu saling berpandangan. Namun kemudian Mahisa Murti tertawa sambil berkata, bagaimana harus demikian? Bukankah di sini ada Kiai Patah?
Apa artinya kami berdua dibandingkan dengan Kiai Patah? Jangan begitu, sahut Kiai Patah. Katakanlah bahwa aku memiliki ilmu yang pantas aku berikan kepada anak-anak muda di padukuhan ini. Tetapi tentu lebih baik jika aku tidak melakukannya sendiri. Apalagi tentu lebih tangkas kalian yang masih muda daripada orang setuaku ini. Bahkan mungkin ada sesuatu yang sudah kurang sesuai bagi anak-anak muda. Atau bahkan penalaranku dan tanggapan atas keadaan yang dihadapi oleh anak-anak muda sudah jauh tertinggal. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Namun mereka pun kemudian mengerti bahwa Kiai Patah memerlukan kawan yang dapat diajak berbincang dan sekaligus ikut membenahi padukuhan itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Baiklah Kiai. Tetapi sebagaimana Kiai katakan, bahwa pada saatnya yang tidak terlalu lama, kami akan meninggalkan padukuhan ini." "Kami mengerti," jawab Kiai Patah. Kisarpada dan seisi padukuhan ini pun mengerti. Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa selain kesediaan mereka merangkul tugas yang akan diletakkan di atas bahu mereka, maka mereka pun masih dibayangi oleh satu keinginan untuk menemukan 1-2 orang remaja yang akan dapat mereka bimbing dan mereka percaya untuk mewarisi ilmu mereka seutuhnya sehingga akan dapat menjadi inti kekuatan dari perguruannya. Dan yang kelak akan dapat menggantikan pimpinan pada jalur perguruannya. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk beberapa waktu tetap berada di padukuhan itu. Bersama Kiai Patah dan Kisarpada mereka telah menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan anak-anak muda padukuhan itu. Namun demikian mereka mulai dengan rencana itu, maka yang mereka cemaskan pun telah terjadi. Selagi Ki Bekel berada di serambi rumahnya, menjelang senja, maka telah datang seorang yang kurang dikenalnya, langsung naik ke pendapa dan memanggil namanya. "Sarpada. Sarpada. Kau dengar suaraku?" bertanya orang itu. Kisarpada terkejut. Ia pun segera bangkit dan menuju ke pendapa. Langkahnya tertegun ketika dilihatnya orang yang tidak dikenalnya itu berdiri tegak sambil memandanginya dengan tajamnya. "Sarpada," geram orang itu. Kisarpada melangkah mendekat. Tetapi ia sadar bahwa sikap orang itu mungkin dapat berbahaya bagi dirinya. Karena itu maka Kisarpada pun menjadi sangat berhati-hati. "Siapakah kau?" bertanya Kisarpada. "Kau tidak akan mau mengenali aku lagi," berkata orang itu. "Itu baru dalam kedudukanmu sebagai Bekel di padukuhan ini. Itu pun kedudukan yang telah kau rebut dari kakakmu dengan sikap yang licik. Apalagi jika pada suatu saat kau sempat menjadi buyut di kabuyutan ini. Maka kau tidak akan dapat melihat orang lagi." "Kisanak," berkata Ki Bekel. "Apakah sebenarnya yang kau kehendaki?" "Jangan berpura-pura," jawab orang itu. "Kau dapat memperlakukan ibumu, orang yang telah mengasuhmu dan membesarkanmu dengan licik dan kasar. Bahkan kau telah membunuhnya. Tetapi kau tidak akan dapat berbuat seperti itu atasku." "Sebut, siapakah kau?" suara Kisarpada lantang. Orang itu tertawa kecil. Katanya, "Baiklah. Jika kau memang tidak mau mengenalku lagi, biarlah aku memperkenalkan diriku. Aku adalah pamanmu yang pada saat kau kecil, ikut membinamu dan membesarkanmu. Aku meninggalkan ibumu di saat kau mulai tumbuh. Namun akhirnya aku mendengar bahwa perempuan yang menghidupimu itu telah kau bunuh." Kisarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sudah mengira bahwa akhirnya akan ada orang yang datang kepadaku dengan alasan sebagaimana kau katakan. Aku tidak tahu, apakah yang kau katakan itu benar atau tidak, tetapi katakan, apa yang kau kehendaki sekarang?" Orang itu memandang Kisarpada dengan tatapan mata yang tajam. Dengan kata-kata kasar ia berkata, "Jadi kau benar-benar lupa kepadaku?" Kisarpada menjadi ragu-ragu. Ia mencoba mengingat-ingat wajah orang itu. Tetapi ia tidak berhasil menemukan ingatannya kembali tentang orang itu. "Ketika aku pergi, kau bukan bayi lagi. Kau sudah tumbuh menjadi semakin besar," berkata orang itu. "Tetapi apa boleh buat? Jika kau tidak dapat mengingat lagi, aku memang tidak memerlukan ingatanmu itu. Yang aku kehendaki adalah bahwa kau harus meninggalkan padukuhan ini. Kau boleh pergi ke Maha saja. Kemudian kau tidak boleh menuntut apapun juga atas warisan ayahmu." "Kau ini berbicara tentang apa?" Kisarpada menjadi semakin marah. "Aku adalah Bekel di padukuhan ini.
Itu sudah ditetapkan. Kau tidak dapat mengubah keputusan Ki Buyut begitu saja. Atau jika kau memang menghendaki, pergilah kepada Ki Buyut. Beritahukan alasanmu atas tuntutanmu itu. Jika yang kau katakan masuk akal bagi Ki Buyut, mungkin permintaanmu akan dipenuhi. Aku tidak berurusan dengan Ki Buyut, berkata orang itu. Aku minta kau pergi dari padukuhan ini atau membunuh diri. Itu saja. Persetan. Kau kira aku ini apa? Ki Sarpada benar-benar menjadi sangat marah. Aku minta kau sekarang juga meninggalkan rumah ini. Atau aku panggil para pengawal? Orang itu tertawa. Katanya. Aku memang akan pergi. Apapun jawabmu. Tetapi kau tahu bahwa aku tidak pernah mengakui pendapat orang lain. Siapa yang menolak perintahku, maka ia akan diselesaikan. Tentu tidak seketika. Tetapi mungkin besok atau lusa, maka kau tentu akan membunuh dirimu sendiri. Kau tidak perlu menakut-nakuti aku. Mungkin kau akan berhasil jika aku menjadi ketakutan dan putus asa, sehingga aku akan benar-benar membunuh diri. Tetapi aku tidak takut, karena batas terakhir dari hidupku adalah kematian. Bagiku lebih baik mati sebagaimana seorang laki-laki daripada membunuh diri. Nalarku dapat membuat perhitungan bahwa akibatnya akan sama, berkata Sarpada. Tentu tidak, berkata orang itu. Jika kau membunuh diri, maka kau akan mati dengan cepat. Tetapi jika kau mencoba mengelak, justru kau akan mengalami kesulitan menjelang saat kematianmu. Kau akan mati dalam waktu 10 hari, bahkan lebih. Kau akan mengalami siksaan yang belum pernah kau bayangkan. Terasa kulit Ki Sarpada memang meremang. Tetapi ia justru berusaha untuk tertawa. Katanya. Kau salah langkah Kisanak. Aku bukan pengecut sebagaimana kau duga. Jika kau ingin membuat satu permainan yang menarik, maka aku akan melayanimu. Aku atau kau yang akan mengalami kesulitan untuk mati. Gila. Kau tantang kuasaku, geram orang itu. Kau yang menantang kuasaku, jawab Ki Bekel. Lalu katanya. Pergi kau, atau aku akan menghukummu dengan hukuman picis. Ancamanmu menumbuhkan keinginan di hatiku untuk mencobanya. Sementara itu kaulah yang ada di sini sekarang, sehingga agaknya kau akan dapat menjadi sasaran percobaan yang tentu akan sangat menarik itu. Anak iblis, geram orang itu. Jangan menyesal jika kau akan benar-benar mengalaminya. Ki Sarpada pun tiba-tiba saja memandang ke regol halaman. Katanya. Tentu ada pengawal di regol. Aku dapat memanggilnya dengan isyarat. Sebentar saja halaman rumah ini akan penuh dengan anak-anak muda dan pengawal. Mereka akan senang sekali melakukan percobaanku itu. Aku akan datang dalam waktu dekat. Aku tidak dapat mengampuni kau lagi, geram orang itu pula. Lalu, jangan kau anggap aku bergurau. Aku akan benar-benar membunuhmu dengan cara yang sudah aku katakan. Ki Sarpada tidak menjawab. Ia hanya memandangi saja orang yang bergegas meninggalkan pendapat itu. Ketika orang itu keluar dari regol halaman, Ki Bekel memang melihat seorang anak muda yang melangkahi pintu regol dan menuju ke gardu kecil di sebelah regol itu. Ketika ia kemudian duduk, maka seorang kawannya telah masuk pula ke halaman dan duduk di sampingnya. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun ia sadar bahwa ia benar-benar dalam bahaya. Orang itu mungkin memang sengaja mengaku keluarganya untuk tujuan tertentu. Tetapi Ki Bekel itu masih juga ragu-ragu. Hampir di luar sadarnya jika ia pun kemudian duduk di pendapa bersandar tiang. Ia mencoba mengingat-ingat orang itu. Tentu di masa ia masih kecil. Memang ada beberapa orang pernah dikenalnya di masa ia masih anak-anak. Ki Sarpada mengerutkan keningnya jika tiba-tiba saja ia memang teringat seseorang. Seorang di antara paman-pamannya yang pernah diusir oleh ayahnya dari rumah itu. Agaknya orang itulah yang telah pernah diusir ayah waktu itu, berkata Ki Bekel. Ketika ia menajamkan ingatannya, maka rasa-rasanya ia memang melihat wajah orang itu. Tetapi karena waktu ia memang masih terlalu kanak-kanak, maka ia tidak tahu kenapa orang itu diusir oleh ayahnya. Namun itulah agaknya sebabnya bahwa orang itu tidak pernah lagi nampak datang ke rumahnya sampai ia menjadi dewasa sepenuhnya. Sayang, aku tidak ingat lagi, apa sebabnya ia diusir oleh ayah pada waktu itu. Tetapi agaknya padukuhan ini perlu disiapkan sebaik-baiknya, berkata Ki Bekel kepada diri sendiri.
Kedatangan orang itulah yang kemudian menjadi bahan pembicaraan para bebahu padukuhan itu. Ki Bekel telah mengatakan apa yang diingatnya tentang orang itu. Bahkan Ki Bekel telah pula melaporkan kepada Ki Buyut. Ki Buyut menaruh perhatian yang besar pada laporan itu. Bahkan ia pun berkata, padukuhan itu memang sedang mendapat ujian yang datang seperti ombak di laut. Susul menyusul. Tetapi kau jangan berkecil hati. Kau harus berusaha mengatasinya. Kau harus berusaha mendapatkan keterangan tentang orang itu. Kemana aku harus mendapatkan keterangan? Jika benar orang itu adalah orang yang sudah pernah diusir oleh ayahku, maka aku tidak tahu di mana tempat tinggalnya dan apa pekerjaannya sekarang, jawab Ki Bekel. Barangkali kau tahu salah seorang di antara keluarga ayahmu atau ibu tirimu itu? Nah, kau dapat menelusurinya. Barangkali kau menemukan tempat tinggalnya. Atau keterangan tentang orang itu. Ki Sarpada mengangguk-angguk. Katanya, mungkin aku dapat melakukannya. Petunjuk Ki Buyut itulah yang kemudian memberikan kemungkinan kepada Ki Bekel untuk menemukan orang yang pernah mengancamnya itu. Namun Kiai Patah tidak membiarkannya pergi seorang diri untuk melakukan penyelidikan itu. Karena itu, maka ia pun telah minta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk mengawaninya jika Ki Bekel akan mengusutnya. Ternyata bahwa Ki Bekel masih dapat mengingat beberapa orang keluarga ayah dan ibu tirinya. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk menemui mereka, barangkali ada di antara mereka yang dapat memberikan keterangan tentang seseorang yang pernah diusir oleh ayahnya pada saat ia masih kecil. Tetapi ternyata bahwa usahanya tidak berjalan dengan rancak. Ketika ia datang ke sebuah padukuhan yang tidak terlalu jauh, namun terletak di kabuyutan lain, maka sambutannya sangat menyakitkan hati. Orang yang dikunjungi itu adalah salah seorang adik ibu tirinya, yang menganggapnya bahwa ia adalah orang yang telah membunuh ibu tirinya itu. Kau masih juga berani datang kemari anak durhaka? Bertanya adik ibu tirinya itu. Aku ingin menjelaskan apa yang telah terjadi, jawab Ki Sarpada. Omong kosong. Kau akan mengurangi kesalahanmu dengan cerita yang barangkali mengharukan tentang kau, geram adik ibu tirinya itu. Seharusnya kau malu atas apa yang pernah kau lakukan itu. Ibumu itu sudah tua. Apalagi seorang perempuan. Bagaimana mungkin kau sampai hati membunuhnya? Aku tidak membunuhnya, desis Ki Sarpada. Apapun dapat kau katakan. Tetapi orang-orang padukuhanmu mengatakan bahwa kau dorong perempuan itu sehingga ia terjatuh. Kemudian kau telah menusuknya sebelum perempuan itu sempat bangkit, berkata orang itu. Bohong. Aku memang mendorongnya karena ibu telah menyerang aku dengan patrem. Pada saat ia jatuh, patrem itulah yang mengenainya sendiri, jawab Ki Bekel. Tutup mulutmu. Atau jika kau memang jantan, kau dapat mencoba melakukannya atas aku, geram orang itu. Ki Bekel tidak mau menambah lawan. Karena itu, maka ia pun telah meninggalkan rumah itu. Betapapun hatinya merasa tersinggung. Tetapi Ki Bekel masih mempunyai paman yang lain. Adik ayahnya. Mungkin orang ini tahu apa yang telah terjadi. Dengan jantung yang berdebar-debar Ki Bekel memasuki halaman rumah pamannya. Ketika ia mendekati tangga pendapa, seseorang telah menyapanya. Agaknya orang itu adalah salah seorang pembantu pamannya. Kau cari siapa Kisanak? Bertanya pelayan itu. Aku mencari paman Panonjaya. Apakah ia ada di rumah? Bertanya Ki Bekel. Ada Kisanak. Tetapi siapakah nama Kisanak? Bertanya pelayan itu. Namaku Sarpada. Paman tentu mengenalnya, jawab Ki Bekel. Pelayan itu mengangguk-angguk. Lalu ia pun mempersilahkan Ki Sarpada dan kedua anak muda yang menyertainya untuk naik ke pendapa. Sejenak kemudian, maka orang yang disebut Panonjaya itu telah keluar dari ruang dalam. Ia terkejut ketika melihat Ki Sarpada. Namun ia berjalan juga mendekat dan duduk pula bersama Ki Sarpada, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apa keperluanmu kemari? Bertanya orang itu. Aku mempunyai sedikit keperluan paman, jawab Ki Bekel. Apakah kau sudah merasa puas, bahwa kau sekarang sudah menjadi bekel? Bertanya pamannya itu. Ki Bekel termangu-mangu. Namun ia pun kemudian bertanya. Apakah maksud paman? Maksudku jelas. Aku ingin mengetahui perasaanmu setelah kau berhasil menduduki jabatan yang kau inginkan itu, pamannya menjelaskan.
Kisarpada menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai mengerti maksud pamannya itu. Meskipun tidak sekarang adik ibu tirinya, namun nadanya hampir sama. Pamannya juga menganggap bahwa ia telah memfitnah kakaknya dan merebut kedudukannya. Kemudian membunuh ibu tirinya. Karena itu, maka Kisarpada pun bertanya. Paman, aku ingin memberikan penjelasan tentang peristiwa yang terjadi atas keluargaku. Dirinya, namun nadanya hampir sama. Pamannya juga menganggap bahwa ia telah memfitnah kakaknya dan merebut kedudukannya. Kemudian membunuh ibu tirinya. Ki Panonjaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah. Apa yang akan kau jelaskan? Semuanya sudah jelas. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi. Kau bunuh ibumu, kau singkirkan dahulu kakakmu, kemudian kau menjadi seorang bekel. Heh, Sarpada. Aku justru ingin bertanya kepadamu, apakah nilai kedudukan seorang bekel lebih dari nilai seorang kakak dan seorang ibu? Jadi paman juga menilai seperti itu, bertanya Sarpada. Lalu apa yang harus aku katakan tentang kau? Tentang langkah-langkah yang kau ambil selama ini untuk merintis jalan kedudukanmu yang sekarang? Sarpada, apa artinya kedudukan bekel bagimu sehingga kau korbankan kakak dan ibumu? Suara Ki Panonjaya menjadi semakin keras. Dengar paman, berkata Ki Sarpada. Aku ingin menjelaskannya. Terserah kepada paman, apakah paman percaya, atau tidak. Ki Panonjaya mengerutkan dahinya. Sementara Ki Sarpada berusaha untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Tanpa ada yang dikurangi dan tanpa ada yang ditambah. Aku tahu bahwa aku adalah anak tiri adalah justru dari ibu sendiri yang mengatakannya. Ibu mengatakan bahwa ayah telah terjerat oleh perempuan liar dan lahirlah aku. Sementara ibuku yang sebenarnya meninggal, maka atas kebaikan hati ibu tiriku. Aku telah dipeliharanya, berkata Ki Sarpada. Itu tidak benar. Bukan salah ayahmu semata-mata. Tetapi justru karena ibu tirimu itu telah meninggalkannya dan pergi bersama seorang laki-laki lain, sahut pamannya. Ki Sarpada menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia sudah mengetahuinya dari orang tua yang menjadi pemomongnya. Namun ia berkata, aku tidak tahu. Apakah benar ayahku tertarik kepada perempuan liar atau ibu tiriku yang meninggalkannya, tetapi yang aku kenal ia adalah ibuku. Ibu tirimu itulah yang liar, berkata Ki Panonjaya. Nah, berkata Ki Sarpada. Terserah kepada paman, apakah paman mempercayai aku? Sebenarnya paman dapat membuktikan kebenaran kata-kataku dengan menghubungi Ki Buyut. Aku memang tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang bekel. Tetapi karena tidak ada orang lain, maka aku terpaksa menerimanya. Bagiku, sebagaimana paman katakan, apakah arti kedudukan seorang bekel dibandingkan dengan harga keluargaku? Ternyata Ki Panonjaya mulai berpikir. Kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Sarpada, sebenarnya lah aku mengenal watak ibu tirimu. Dengan demikian, maka apa yang kau katakan itu memang masuk akal. Aku harap paman menghubungi orang-orang penting di padukuhanku, agar paman tidak ragu-ragu, berkata Ki Sarpada. Ki Panonjaya itu pun akhirnya mengangguk-angguk. Lalu ia pun kemudian bertanya. Apakah kau hanya ingin sekedar menjelaskan tentang kematian ibumu dan tersingkirnya kakakmu? Masih ada hal yang penting yang ingin aku tanyakan kepada paman, berkata Ki Sarpada. Tentang apa? Bertanya Ki Panonjaya pula. Ki Sarpada pun kemudian menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang padanya, mengaku sebagai pamannya. Mula-mula Ki Sarpada tidak dapat mengingatnya, namun akhirnya ia menduga bahwa orang itu adalah orang yang pernah diusir oleh ayahnya. Karena itu maka ia pun bertanya. Apakah paman mengetahui tentang seseorang yang pernah diusir oleh ayah? Ki Panonjaya mengangguk-angguk kecil. Katanya. Itu sudah terjadi lama sekali. Kau memang masih kecil. Tetapi mungkin kau memang dapat menjadi lupa-lupa ingat. Jadi ayah memang pernah mengusir seseorang, bertanya Ki Sarpada pula. Jadi adik ayah pula seperti paman? Suara Ki Sarpada meninggi. Tetapi Ki Panonjaya menggeleng. Katanya. Bukan adik ayahmu. Tetapi salah seorang di antara adik-adik ibu tirimu. Ibu tirimu mempunyai 12 orang bersaudara. 3 di antaranya menjadi orang baik-baik. Jika ibu tirimu masih termasuk orang yang baik, maka ibu tirimu adalah orang keempat.
Tetapi 9 di antaranya adalah orang-orang bertabiat buruk. Yang paling buruk adalah orang yang telah diusir oleh ayahmu itu. Jadi ingatanmu itu benar, bahwa ayahmu pernah mengusir seseorang. Tetapi menurut keteranganmu, ada kemungkinan lain, bahwa orang itu bukan orang yang diusir oleh ayahmu, tetapi mungkin pamanmu yang lain di antara yang 9 orang itu. Sebagian besar dari mereka memang tidak lagi pernah berkunjung ke rumah ayahmu. Apalagi sebelum ayahmu meninggal. Mungkin setelah ayahmu meninggal dengan warisan harta benda yang banyak, mereka mulai berhubungan lagi dengan kakak dan terutama ibumu. Aku tidak pernah melihat mereka berhubungan dengan kakak, berkata Kisarpada. Mungkin kakakmu mewarisi ketegasan ayahmu. Namun ternyata menurut keteranganmu, ia mewarisi kelicikan ibunya dengan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, untuk dirampok barang-barang berharganya yang mereka bawa, berkata Ki Panonjaya. Jadi bagaimana menurut pertimbangan paman tentang orang itu? Sebenarnya aku dapat berlindung di bawah kekuatan padukuhan dan bahkan kebuyutanku. Tetapi jika persoalan itu tidak diselesaikan dengan tuntas, maka pada satu saat akan meledak, berkata Kisarpada. Jadi bagaimana maksudmu? Justru Ki Panonjaya lah yang bertanya. Kisarpada termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, sebenarnya aku tidak ingin terjadi perselisihan yang lebih luas. Tetapi orang itu mengancamku. Karena itu, aku ingin mengetahui di manakah rumahnya dan mungkin aku dapat menemuinya dan menjelaskan persoalannya. Agaknya mereka sulit untuk mempercayaimu. Aku pun harus berpikir ulang, apakah aku dapat percaya kepadamu atau tidak. Tetapi keteranganmu agaknya memang masuk akal. Bahkan seperti katamu aku dapat meneliti kebenarannya pada Ki Buyut dan orang-orang tua di padukuhanmu, berkata Ki Panonjaya. Tetapi jika paman-pamanmu itu adalah keluarga ibumu, yang ternyata memang ibu tirimu itu, agaknya kau akan mengalami banyak kesulitan. Pamrih pribadi dan dendam akan bercampur baur di antara mereka. Mereka tentu ingin mewarisi kekayaan kakakmu, dan sekaligus menyingkirkanmu dari kedudukan itu. Kedua-duanya tidak lagi akan dapat terpenuhi, jawab Kisarpada. Harta benda Kakang Bekel sebagian besar telah dibawa ke Banjar, diserahkan bagi kepentingan padukuhan. Sedangkan kedudukan pun tidak akan mungkin jatuh kepada salah seorang adik ibu tiriku. Jika aku mati, maka yang paling berhak adalah sudah barang tentu saudara-saudara ayahku. Keturunan derajat mengalir ini menurut aliran darah ayahku. Ki Panonjaya mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Tetapi mereka yang sudah menjadi silau itu tidak akan dapat kau ajak berbicara dengan baik. Apalagi mereka mendendammu karena kau adalah penyebab kematian ibu tirimu, sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung. Kisarpada mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun bertanya. Bagaimana pendapat paman tentang hal ini? Memang sulit bagimu, berkata Ki Panonjaya. Tetapi jika kau memang ingin mencoba, temuilah salah seorang di antara mereka. Kau dapat bertanya tentang orang yang telah datang ke rumahmu itu. Aku telah diusirnya seperti anjing, berkata Kisarpada. Datanglah ke rumah yang lain, berkata Ki Panonjaya. Aku belum tahu, kemana aku harus pergi. Yang aku ketahui rumahnya hanya seorang. Agaknya aku tidak mendapat kesempatan untuk berbicara, berkata Kisarpada. Ki Panonjaya mengangguk-angguk. Katanya, aku mengetahui rumah saudara laki-laki ibu tirimu yang tertua. Tetapi kau harus tahu sebelumnya, bahwa ia adalah seorang gegeduk yang berilmu tinggi. Aku tidak tahu, bagaimana sikapnya terhadapmu. Kisarpada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, bagaimana jika aku mengunjunginya? Ki Panonjaya termangu-mangu sejenak. Dengan wajah yang buram ia pun berkata, aku tidak dapat membayangkan akibatnya. Orang itu licik seperti ibu tirimu. Agaknya memang demikian watak dari ke-9 pamanmu itu. Apakah paman mengenal ketiga orang pamanku yang baik itu? Bertanya Kisarpada. Ki Panonjaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku memang pernah mengenal mereka. Tetapi itu sudah terjadi lama sekali. Aku tidak pernah menemui mereka lagi. Meskipun menurut berita yang pernah aku dengar, mereka tidak tinggal terlalu jauh dari padukuhan ini. Tidak lebih dari perjalanan 1 hari. Tetapi aku tidak tahu di mana letaknya. Kisarpada mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah.
Jika demikian apapun yang terjadi, aku datang ke rumah paman tertua itu. Ki Panonjaya merenung sejenak. Tetapi katanya, jangan pergi sendiri. Biarlah aku mengawanimu. Orang itu mengenal aku. Mungkin aku dapat ikut memberikan penjelasan, sehingga tidak akan lagi tersimpan dendam yang pada satu saat akan meledak. Ki Sarpada termangu-mangu. Namun kemudian katanya, baiklah paman, aku akan sangat berterima kasih. Kedua kawanku yang masih muda ini pun tentu akan dengan senang hati pergi bersamaku. Ki Panonjaya mengangguk-angguk. Kemudian katanya, nah, kau dapat bersiap-siap. Besok pagi-pagi aku datang ke rumahmu. Kita akan berangkat bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mencapainya dalam sehari. Ki Sarpada pun kemudian telah minta diri. Hatinya menjadi sedikit terhibur, karena pamannya, adik ayahnya, bersikap agak baik kepadanya. Namun demikian, ia masih juga menyimpan pertanyaan, dari siapa pamannya itu mendengar tentang kematian ibu tirinya, sehingga tuduhannya yang pertama adalah sama seperti tuduhan yang pernah dilontarkan oleh pamannya yang lain, adik ibu tirinya. Agaknya paman Panonjaya mendapat keterangan yang salah, berkata Ki Sarpada. Namun untuk menanyakan hal itu langsung kepada pamannya, ia memang merasa agak segan. Demikianlah, Ki Sarpada justru mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Kiai Patah di rumahnya. Agaknya Kiai Patah pun cenderung untuk berpesan, agar Ki Sarpada berhati-hati menghadapi sikap paman-pamannya itu. Sampai larut malam Ki Sarpada masih berbincang dengan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Kiai Patah. Menjelang tengah malam, mereka terkejut ketika seorang peronda mengetuk pintu peringgitan. Siapa? Bertanya Ki Sarpada. Aku, Peronda Ki Bekel. Ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan Ki Bekel, jawab peronda itu. Ki Sarpada memang menjadi ragu-ragu. Tetapi jika yang datang itu hanya seorang, ia tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa di tempat itu. Apalagi di rumah itu terdapat kedua anak muda berilmu tinggi itu serta Kiai Patah. Karena itu, maka Ki Sarpada pun tidak merasa keberatan untuk menerimanya, justru kepentingan orang itu akan bersangkut paut dengan kesulitan yang sedang dihadapinya. Dengan nada datar Ki Bekel itu kemudian menjawab. Bawalah orang itu kemari. Baik Ki Bekel, jawab peronda itu. Ketika peronda itu kembali lagi setelah menjemput orang yang akan bertemu dengan Ki Bekel itu di gardu, maka Ki Bekel telah membuka pintu. Sebenarnya lah Ki Bekel itu terkejut. Ia merasa pernah melihat orang itu. Wajah orang itu justru sangat mirip dengan wajah ibu tirinya. Apakah kau lupa kepadaku? Suara orang itu ternyata terasa lunak. Ki Bekel termangu-mangu. Namun akhirnya ia dapat mengingatnya kembali. Orang itu adalah salah seorang di antara saudara-saudara ibu tirinya. Kau benar-benar tidak ingat lagi, desak orang itu. Ki Bekel mengangguk kecil. Dengan nada yang bimbang ia menjawab. Tidak. Aku tidak lupa. Nah. Jika demikian, apakah aku boleh masuk? Bertanya orang itu. Ki Bekel menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja terbayang lagi salah seorang yang mengaku pamannya telah datang mengumpatinya, bahkan kemudian telah mengancamnya. Namun karena Ki Bekel tidak sendiri, maka dipersilahkan orang itu masuk, meskipun sikapnya cukup berhati-hati. Agar tamu-tamunya juga dapat bersikap hati-hati, maka Ki Bekel langsung memperkenalkannya, bahwa tamunya itu adalah adik ibu tirinya. Sebenarnya lah bahwa Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi lebih berhati-hati menghadapi orang itu. Meskipun demikian mereka berusaha untuk tidak memberikan kesan yang demikian kepada paman Ki Bekel itu. Setelah paman Ki Bekel itu duduk, maka Ki Bekel pun telah bertanya. Paman, apakah keperluan paman datang kemari? Pamannya mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia menjawab. Aku ingin menengok kemanakanku. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Terima kasih paman. Pamannya pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Sarpada. Apakah sebenarnya yang terjadi atasmu? Sikapmu terlalu dingin. Bahkan terasa penuh kecurigaan. Mungkin karena aku datang pada malam hari atau mungkin karena persoalan lain? Ki Sarpada memang tersentuh hatinya mendengar pertanyaan pamannya itu. Tetapi ia tidak mau mengalami kesulitan karena kedatangannya. Karena itu, maka dipaksanya mulutnya berkata.
Paman, aku telah mendapat kesulitan karena peristiwa yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu. Aku mendapat bermacam-macam tuduhan sehingga aku menjadi curiga kepada setiap orang yang menemui aku. Apalagi dari keluarga ibu. Maksudku, saudara-saudaranya. Paman Sarpada itu mengangguk-angguk. Lalu dengan nada yang agak meninggi ia bertanya. Siapa yang pernah menyulitkanmu? Beberapa orang pamanku, jawab Ki Sarpada. Kenapa mereka menyulitkanmu? Pamannya bertanya lagi. Ki Sarpada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ialah yang kemudian bertanya. Bagaimana tanggapan paman tentang peristiwa yang menimpa ibu? Kau bunuh ibumu yang membesarkanmu, jawab orang itu. Bukankah seperti yang aku duga, desis Ki Sarpada. Apa yang kau duga? Bertanya pamannya. Paman akan mengatakan bahwa aku telah membunuh ibu, memfitnah Kakang Bekel untuk dapat mengusirnya dari kedudukannya. Kemudian mengambil kedudukannya itu, bukankah begitu? Orang itu tersenyum. Dengan nada yang datar ia berkata, aku sudah mendapat keterangan tentang hal itu. Tepat seperti yang kau katakan. Aku pun tahu bahwa pamanmu yang termuda telah datang kepadamu dan bahkan telah mengancammu. Bukankah begitu? Ki Sarpada mengerutkan keningnya. Dengan serta-merta ia bertanya. Jadi yang datang itu paman yang termuda? Ya. Sekarang paman-pamanmu telah berkumpul. Mereka sepakat untuk membuat perhitungan denganmu, jawab pamannya itu. Paman datang untuk menyampaikan ancaman itu, bertanya Ki Bekel. Orang itu menggeleng. Katanya. Tidak. Aku adalah salah seorang di antara mereka. Aku mengenal sifat dan watak mereka sebaik-baiknya. Tetapi justru karena itu, maka aku tidak begitu saja mempercayai mereka. Aku sengaja datang kepadamu untuk mendengar keteranganmu tentang keadaan yang sebenarnya. Setidak-tidaknya aku dapat mendengar peristiwa ini dari sisi pandangan yang berbeda untuk mengambil kesimpulan. Ki Sarpada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata, biarlah anak-anak muda ini yang bercerita. Ia tahu benar apa yang terjadi di sini. Mungkin akan lebih berarti bagi paman daripada akulah yang bercerita. Paman Ki Sarpada itu memandangi ketiga orang yang ada di ruang dalam itu berganti-ganti. Lalu jawabnya. Silahkan. Siapapun yang akan bercerita. Ki Sarpada pun kemudian berpaling ke arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sambil berkata. Aku minta tolong, ceritakan apa yang terjadi. Mungkin paman akan lebih percaya kepada kalian daripada kepadaku. Kedua anak muda itulah yang kemudian saling berpandangan. Namun kemudian Mahisa Murtilah berbicara kepada paman Ki Bekel itu. Diceritakannya apa yang terjadi menurut pengertiannya tentang padukuhan itu, tentang diri mereka berdua yang diusir Ki Buyut dari Banjar, tentang Ki Bekel yang lama, dan tentang keputusan Ki Buyut untuk menunjuk penggantinya. Bukan sekedar menunjuk, tetapi Ki Buyut berusaha untuk menemukan orang yang terbaik dan memenuhi syarat-syarat yang wajar. Jika ternyata tidak ada, maka barulah Ki Buyut akan mengambil satu kebijaksanaan. Adik ibu tiri Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, aku percaya. Aku memang lebih percaya kepada kalian daripada kepada adikku yang termuda itu. Ki Sarpada menjadi berdebar-debar. Memang ada semacam kecurigaan. Tetapi ia masih saja tetap berusaha menyembunyikannya. Namun dalam pada itu, Ki Sarpada mempunyai perhitungan lain. Besok pagi-pagi Ki Panonjaya akan datang. Jika kedua pamannya itu bertemu, maka tentu ada pembicaraan yang cukup menarik. Karena itu, maka Ki Sarpada pun berkata, Paman, hari telah larut malam. Aku ingin mempersilahkan paman beristirahat dahulu. Jika paman belum makan, biarlah dihidangkan makan untuk paman. Aku sudah makan di perjalanan. Jangan repot. Aku memang ingin beristirahat saja, berkata paman Ki Bekel itu. Tetapi ketika seorang pelayan menyuguhkan minuman panas, maka orang itu pun meneguknya pula, sehingga rasa-rasanya tubuhnya menjadi segar. Tetapi Ki Sarpada kemudian telah mempersilahkan orang itu bermalam di gandok kanan. Di sebuah bilik yang memang diperuntukkan bagi para tamu Ki Bekel yang bermalam. Namun Ki Bekel tidak melepaskan kewaspadaan. Kepada dua orang peronda ia minta agar orang yang bermalam di gandok itu diawasi.
Jika orang itu meninggalkan halaman ini, maka kalian harus memberitahukan kepadaku, berkata Ki Bekel kepada peronda itu. Baik Ki Bekel, jawab salah seorang dari keduanya. Ki Bekel pun kemudian telah kembali ke ruang dalam. Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berada di ruang itu pula. Untuk beberapa saat mereka masih berbincang. Namun kemudian mereka pun telah pergi beristirahat pula. Tetapi untuk menjaga segala kemungkinan, maka ketiga orang itu telah tidur di sebuah amben yang besar di ruang tengah. Agaknya mereka masih dicengkam oleh keadaan yang menggetarkan jantung mereka. Seorang yang mengaku berniat baik itu, mungkin saja akan melakukan satu tindakan yang mengejutkan. Ternyata ketika ayam jantan berkokok di dini hari, ketiga orang yang tidur di ruang tengah itu telah terbangun tanpa terganggu apapun juga. Ketika mereka membuka pintu peringgitan, di luar masih nampak remang-remang, meskipun induk-induk ayam telah membawa anak-anaknya turun ke halaman. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu telah mandi dan berbenah diri. Sejenak kemudian Ki Sarpada telah keluar pula dari biliknya. Demikian pula pamannya yang tidur di gandok. Ketika matahari terbit, semuanya telah selesai berbenah diri dan duduk di pendapa. Seorang pelayan telah menghidangkan minuman hangat serta beberapa potong makanan. Ki Sarpada telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk meneguk minuman hangat itu serta makan makanan yang sudah disediakan. Namun dalam pada itu, seorang petugas di regol halaman telah memberitahukan bahwa ada seorang tamu yang mencari Ki Sarpada. Siapa? Bertanya Ki Sarpada. Orang itu menyebut dirinya Ki Panonjaya, jawab petugas itu. Paman Panonjaya. Silahkan ia masuk, sahut Ki Sarpada dengan serta-merta. Ternyata pamannya itu telah memenuhi janjinya. Justru lebih pagi dari yang disangkanya. Ketika Ki Panonjaya naik ke pendapa, maka dilihatnya paman Ki Sarpada yang seorang lagi. Adik ibu tirinya. Ternyata keduanya telah saling mengenal. Bahkan dengan nada ramah keduanya telah saling bertegur sapa. Ketika Ki Panonjaya mendengar dari Ki Sarpada bahwa pamannya itu datang semalam serta niatnya untuk mendengar penjelasan Ki Sarpada tentang peristiwa yang telah terjadi itu, maka Ki Panonjaya pun mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Ki Panonjaya berkata, Sarpada. Orang inilah salah seorang dari mereka yang aku katakan baik. Maksudku di antara semua paman-pamanmu. Ki Sarpada mengangguk-angguk. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, terima kasih atas kesediaan paman untuk datang. Juga aku mengucapkan terima kasih kepada paman Panonjaya. Sekarang aku justru mohon petunjuk, apa yang sebaiknya aku lakukan? Apakah kita akan tetap pada rencana semula? Pergi ke rumah paman tertua untuk memberikan penjelasan. Jadi kalian memang sudah merencanakannya, bertanya adik ibu tiri Ki Sarpada. Ya, jawab Ki Panonjaya. Tetapi menurut pengetahuanku, saudara-saudaraku telah siap untuk membalas dendam. Aku pun telah dipanggilnya dan mendapat beberapa keterangan yang bertentangan dengan keterangan yang aku dengar dari Sarpada serta kawan-kawannya, jawab saudara ibu tiri Ki Sarpada itu. Jadi bagaimana menurut pertimbanganmu, bertanya Ki Panonjaya. Agaknya mereka tidak dapat diajak berbicara dengan baik. Mereka telah mengambil keputusan. Justru itu aku datang untuk memberi peringatan kepada Sarpada, karena aku memang sudah mengira bahwa ia tidak bersalah, berkata orang itu. Ki Panonjaya menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah mengira bahwa sulit untuk menjelaskan keadaan sebenarnya kepada paman-paman Sarpada itu. Bahkan seandainya mereka mengerti keadaan sebenarnya sekalipun mereka tentu akan tetap mengatakan sesuai dengan kepentingan mereka atas Sarpada. Namun demikian Ki Panonjaya itu berkata, jika demikian, maka biarlah aku saja yang menemui saudaramu yang tertua. Aku akan dapat menjajaki rencana yang sebenarnya yang akan dilakukannya. Aku sudah tahu, sahut adik ibu tiri Ki Sarpada itu. Mereka akan membuat perhitungan dengan Sarpada. Mungkin keputusan mereka akan berubah jika aku berhasil meyakinkan mereka, berkata Panonjaya. Adik ibu tiri Sarpada itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, terserah kepadamu. Tetapi berhati-hatilah. Paman tidak dapat pergi sendiri, berkata Sarpada kemudian. Aku akan menemani paman. Tetapi Ki Panonjaya menggeleng. Katanya, justru setelah aku tahu rencana mereka, maka aku berpendapat bahwa kau tidak usah pergi bersamaku.
Tetapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan paman? Bertanya Ki Sarpada. Tidak akan terjadi sesuatu atasku. Tentu aku dapat mengatakan bahwa sekelompok orang telah bersiap untuk menuntut balas jika aku tidak keluar dari lingkungan mereka. Menurut perhitunganku, untuk sementara mereka tidak akan membuka permusuhan dengan pihak-pihak lain karena sasaran utama mereka belum dapat mereka selesaikan, jawab Ki Panonjaya. Ki Bekel merenungi kata-kata itu. Sementara adik ibu tirinya itu berkata, agaknya Kakang Panonjaya benar. Mereka tentu akan menahan diri agar mereka tidak terlibat dalam perkelahian dengan pihak lain lagi sebelum mereka menyelesaikan kau. Nah, berkata Ki Panonjaya, biarkan aku berangkat sendiri. Mudah-mudahan besok aku sudah kembali. Tetapi jika besok lusa aku tidak kembali, terserah langkah-langkah apa yang akan kau ambil. Ki Sarpada mengangguk. Ia memang tidak mempunyai cara lain. Sementara itu pamannya telah bertekad bulat untuk melakukan rencananya itu. Seorang diri. Demikianlah, maka Ki Panonjaya telah meninggalkan rumah Ki Sarpada. Ia telah meletakkan beban yang sangat berat di atas pundaknya sendiri. Namun Ki Panonjaya memang tidak mau Sarpada terbunuh, ia adalah satu-satunya keturunan Ki Bekel tua yang tinggal. Ki Panonjaya yang ternyata adalah adik Ki Bekel tua itu, tidak akan membiarkan keluarga ibu tiri Sarpada menghancurkan keberhasilan Sarpada menggantikan kedudukan kakaknya. Ternyata bahwa Ki Panonjaya benar-benar memerlukan waktu sehari dalam perjalanan. Tetapi karena Ki Panonjaya tidak tergesa-gesa maka ia tidak berniat untuk mempercepat. Bahkan ia akan merasa lebih tenang untuk bertemu dan berbicara dengan saudara tertua iparnya itu. Sebenarnya lah Ki Panonjaya memasuki regol halaman rumah saudara tertua iparnya itu pada saat menjelang senja. Kedatangan Ki Panonjaya memang diterima dengan penuh kecurigaan. Dipersilahkannya untuk duduk di pendapa, serta menunggu untuk waktu yang cukup lama. Ki Panonjaya cukup sabar. Ia mengerti bahwa saudara-saudara iparnya itu tentu tengah berunding. Agaknya ada di antara mereka yang sedang berada di rumah itu. Ternyata bukan saja beberapa. Namun kemudian Ki Panonjaya itu melihat mereka lengkap berada di rumah itu. Ketika 3 orang di antara mereka menemuinya, maka yang lain telah berkeliaran di halaman. Termasuk adik yang termuda, yang memang pernah diusir oleh Ki Bekel tua, ayah Ki Sarpada. Ki Panonjaya, desis saudara tertua iparnya itu. Apakah keperluanmu datang kemari? Apakah kau ingin bergabung dengan kami? Untuk apa? Bertanya Ki Panonjaya. Apakah kalian mempunyai satu rencana tentang sesuatu? Jangan pura-pura, jawab saudara tertua iparnya itu. Kau tentu sudah tahu apa yang dilakukan oleh Sarpada. Nah, kami, saudara-saudara ibu tirinya akan menuntut balas. Seharusnya anak itu berterima kasih kepada ibu tirinya itu yang sudah mengasuhnya sebagaimana mengasuh anak sendiri. Namun akhirnya, ketika Sarpada mendekati saat-saat peresmiannya menjadi seorang bekel, ia sudah membunuh ibunya itu. Apakah kalian percaya kepada cerita itu? Bertanya Ki Panonjaya. Bukan sekedar cerita, jawab yang tertua. Sebenarnya lah telah terjadi seperti itu. Semua orang menjadi saksi. Tetapi Ki Panonjaya menggeleng. Katanya, jangan memutarbalikkan keadaan. Aku berkata sebenarnya, bahwa cerita itu adalah fitnah. Memang ada 2 kemungkinan. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, atau kalian sebenarnya sudah tahu, tetapi dengan sengaja mengaburkan kenyataan itu? Ki Panonjaya, berkata yang tertua. Aku menaruh hormat kepadamu. Tetapi jika kau mencoba untuk mengaburkan kenyataan ini, maka kami akan menentangmu. Aku minta kalian berpikir bening, berkata Ki Panonjaya. Aku sudah mempertimbangkan 3-4 kali bersama saudara-saudaraku, berkata saudara tertua itu. Karena itu maka jangan berusaha untuk mempengaruhi kami. Tidak, jawab Ki Panonjaya. Aku sebenarnya hanya ingin tahu, keuntungan apakah yang akan kalian peroleh dari usaha pembalasan dendam ini? Tentu sekedar permusuhan. Sarpada mempunyai banyak pengikut, di samping perlindungan dari Ki Buyut. Saudara tertua dari ibu tiri Sarpada itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Pertanyaanmu aneh. Apa yang aku peroleh jika aku membalas dendam? Bukankah kau tahu, bahwa harga diri seorang laki-laki adalah sama dengan nyawanya? Katakanlah, seorang di antara saudara kami telah dibunuh oleh Sarpada.
Bukankah kami berhak untuk membalas dendam? Apalagi jika kami berbicara tentang hubungan Sarpada dengan perempuan yang dibunuhnya. Perempuan yang mengasuhnya sejak kecil dan mengasihinya melampaui anaknya sendiri. Kau tidak perlu berkata begitu, jawab Ki Panonjaya. Kita sama-sama tahu apa yang telah dilakukan oleh Nyai Demang itu atas Sarpada di masa kecilnya bahkan sampai ia menginjak dewasa. Apakah kau dapat mengatakan bahwa Nyai Bekel telah mengasihi Sarpada melampaui anaknya sendiri? Kau tentu mengetahui bagaimana cara Nyai Bekel menghajar Sarpada. Kau tentu tahu bahwa Sarpada pernah dikurung dalam lumbung selama 3 hari sehingga anak itu menjadi hampir gila karena ketakutan? Kau tentu tahu sikap Nyai Bekel itu sehari-hari atas Sarpada. Itukah yang kau maksud dengan mengasihinya melampaui anaknya sendiri? Kau dapat berkata seperti itu kepada orang lain. Tetapi tidak kepadaku. Persetan, geram saudara tertua itu. Aku tidak peduli. Tetapi kematian saudara perempuanku telah membangkitkan dendam di hati kami sesaudara. Kami sudah berjanji untuk membunuh Ki Sarpada. Kapanpun dan dengan cara apapun. Kau tidak akan berhasil, berkata Ki Panonjaya. Jika Sarpada tahu bahwa kalian masih mendendamnya, maka ialah yang akan mencari kalian dan membinasakan kalian sebelum kalian sempat mencarinya. Persetan, geram saudara tertua itu. Aku di sini bersama semua saudara kami. Seandainya Sarpada membawa orang sepadukuhan, ia tidak akan dapat mengalahkan kami. Kau salah menilai Ki Sarpada dan orang-orangnya, berkata Ki Panonjaya. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Kau tahu apa yang dilakukan Sura bersama 5 orang kawannya? Mereka adalah orang-orang yang ditakuti. Tetapi kau lihat, bahwa mereka tidak berdaya apa-apa menghadapi Ki Sarpada dan para pengikutnya. Kau berbicara tentang Sura? Apa yang dapat dibanggakan pada Sura? Ketamakannya? Atau barangkali ilmu sirepnya, bertanya saudara tertua ipar Ki Panonjaya itu. Bukankah dengan ilmu sirepnya ia mampu memperlemah kekuatan lawan? Itu pun akhirnya Sura tidak berdaya, berkata Ki Panonjaya. Jangan kau samakan kami dengan Sura, berkata saudara tertua itu. 10 Sura tidak akan dapat menyamai kami seorang demi seorang. Ki Panonjaya tersenyum. Katanya. Kau tidak akan mempunyai cara untuk membunuhnya. Tetapi orang itu pun tertawa. Semakin lama semakin keras. Kemudian ia pun berkata kepada saudara-saudaranya yang ikut menemui Ki Panonjaya. Kalian dengar? Ki Panonjaya menyaksikan, apakah kami akan dapat membunuh Sarpada? Saudara-saudaranya pun tertawa. Bahkan terdengar tertawa pula di halaman. Tetapi Ki Panonjaya sengaja membuat hati mereka panas. Katanya. Kalian dapat tertawa sekarang di sini. Tetapi kalian akan menangis jika kalian telah melihat sendiri apa yang dapat dilakukan oleh Ki Sarpada dan para pengikutnya. Apalagi perlindungan Ki Buyut. Jangan takut Ki Panonjaya, berkata saudara tertua itu. Aku akan segera membunuhnya. Ki Panonjaya menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Memang mungkin dapat kalian lakukan. Tetapi mungkin sebulan atau bahkan setahun lagi. Tidak, saudara tertua itu hampir berteriak. Aku akan membunuhnya sebelum sepekan. Jika aku gagal membunuhnya sebelum sepekan ini, maka kami mengaku kalah. Ki Panonjaya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya. Baik. Aku sampaikan tantanganmu kepada Ki Sarpada. Dalam sepekan ini akan bersiap-siap. Seharusnya kau tidak perlu menyampaikan rencana kami kepada Sarpada. Kau akan dapat menggagalkan rencana itu. Ia dapat bersembunyi di segala tempat. Bahkan mungkin ia akan bersembunyi di rumah Ki Buyut, berkata saudara tertua itu. Itu haknya, berkata Ki Panonjaya. Ia dapat berbuat apa saja untuk memenangkan taruhan ini. Aku kira memang lebih baik ia bersembunyi. Dengan demikian ia dapat memenangkan taruhan ini tanpa ada korban yang jatuh. Tetapi saudara tertua itu menggeleng. Katanya. Aku tidak ingin terjadi taruhan licik seperti itu. Aku ingin rencanaku berhasil baik. Lakukanlah. Tetapi aku pun akan melakukan rencanaku pula, jawab Ki Panonjaya. Tetapi saudara tertua itu menggeleng. Katanya. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Bukankah itu hakku, berkata Ki Panonjaya. Kau tidak akan sempat keluar dari tempat ini, ancam saudara tertua itu. Ki Panonjaya tertawa.
Katanya. Siapa yang licik dalam hal ini? Kau atau Sarpada? Persetan. Tetapi kau akan ditahan di sini sampai pekerjaan kami selesai. Kami akan membunuh Sarpada dalam pekan ini. Kepalanya akan kami bawa kembali dan kami tunjukkan kepadamu. Dengan demikian kami akan dapat membalaskan sakit hati saudara perempuan kami. Kematian Sarpada adalah hukuman yang paling pantas disandangnya, berkata saudara tertua itu. Wajah Ki Panonjaya menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya. Jadi kau benar-benar akan menahanku di sini? Ya, jawab saudara tertua Ibu Tiri Sarpada itu. Ki Panonjaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kau tahu bahwa aku juga tidak sendiri? Kau tahu bahwa aku juga mempunyai sanak kadang? Tentu kami mengetahui, jawab orang itu. Tetapi kami memang berniat untuk menahanmu. Aku tidak yakin bahwa sanak kadangmu tahu bahwa kau ada di sini? Tentu mereka tahu, jawab Panonjaya. Mereka tahu aku pergi ke rumah ini. Jika besok aku tidak kembali, maka mereka tentu akan mencariku. Tetapi saudara tertua itu berkata, aku tidak peduli. Tetapi kau harus tinggal di sini sampai saatnya kami membawa kepala Sarpada itu kemari. Kami akan membuat pertimbangan-pertimbangan baru tentang kau. Jika kau tidak berbahaya bagi kami, maka kau akan kami lepaskan. Tetapi jika kau ternyata berbahaya bagi kami, maka kau akan mengalami nasib seperti Sarpada. Panonjaya sama sekali tidak menjadi ketakutan. Katanya, aku pun tidak peduli apa yang kau rencanakan. Aku akan pergi dan memberitahukan kepada Sarpada bahwa ia ada dalam bahaya. Sebenarnya kedatanganku hanya ingin mencegah kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Aku ingin menghilangkan salah paham antara kalian dengan Ki Sarpada. Tetapi jika kalian berkeras untuk melakukannya, maka aku akan memberikan peringatan kepada kemanakanku itu. Ia memang kemanakanmu. Tetapi bukan kemanakanku, geram saudara tertua itu. Lalu katanya, tetapi aku peringatkan sekali lagi, bahwa kau tidak akan dapat pergi dari tempat ini. Ki Panonjaya menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang berkeliling maka dilihatnya beberapa orang laki-laki berdiri menebar di halaman rumah itu. Dengan demikian maka Ki Panonjaya menyadari, bahwa ia memang tidak akan dapat lari. Meskipun Ki Panonjaya akan dapat melawan 2 atau 3 orang di antara mereka, namun ia memang tidak akan mampu melawan mereka semuanya. Nah, berkata saudara tertua itu, kau harus tunduk kepada perintah kami agar kami tidak berbuat kasar kepadamu. Ki Panonjaya memang tidak membantah. Ia menyadari keadaannya. Tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan kegelisahannya. Ikutlah kami, berkata saudara tertua. Ki Panonjaya tidak dapat ingkar lagi. Ia pun kemudian telah dibawa ke sebuah bilik yang kuat. Dengan nada berat saudara tertua itu berkata, tinggallah di sini sampai kepala Sarpada aku lemparkan ke dalam bilik ini. Ki Panonjaya tidak menjawab. Ia pun telah memasuki bilik yang disediakan untuknya. Beberapa saat ia mengamati bilik itu dari sudut ke sudut. Sementara itu saudara tertua itu berkata, jangan berusaha untuk melarikan diri. Tidak ada gunanya. Meskipun dalam sepekan ini kami pergi mengambil Sarpada, namun di sini sanak kadang kami yang lain akan menjagamu. Kami sudah berpesan, jika kau berusaha untuk melarikan diri, maka kau akan dibunuh tanpa banyak pertimbangan. Ki Panonjaya tidak menjawab. Ia memang tidak melihat kesempatan apapun yang dapat dilakukannya pada saat itu. Karena itu, ia harus mempergunakan otaknya, bukan sekedar perasaan. Beberapa saat kemudian, maka pintu bilik itu pun telah tertutup. Ki Panonjaya mendengar selarak yang berat telah dipasang di pintu itu. Beberapa orang terdengar berbicara di luar. Agaknya saudara tertua itu sedang memberikan beberapa pesan kepada orang-orang yang ditugaskan untuk menjaganya. Ki Panonjaya yang berada di dalam bilik itu telah meraba-raba dinding biliknya. Tidak terlalu rapat. Tetapi bilik itu tentu satu bilik yang kuat. Namun Ki Panonjaya tidak berputus asa. Ia masih saja berniat untuk dapat berbuat sesuatu. Jika mungkin, maka ia akan berusaha untuk keluar dari bilik itu. Dalam pada itu, maka saudara-saudara Ibu Tiri Sarpada itu pun telah berbicara di pendapa. Mereka sepakat untuk segera melakukan rencana mereka. Namun demikian, mereka masih akan menunggu beberapa orang yang telah mereka ajak mengambil Sarpada, hidup atau mati.
Dalam 2 hari ini mereka akan datang, berkata salah seorang di antara mereka. Kita menunggu, berkata yang tertua. Namun ia pun kemudian bertanya. Berapa orang yang akan datang itu? 3 orang. Mereka bersama-sama dengan kita mengambil Sarpada dan membunuhnya. Kepalanya akan kita bawa kembali ke rumah ini untuk ditunjukkan kepada Ki Panonjaya. Dengan demikian maka mereka harus bersabar untuk 2 hari. Orang-orang yang berjanji bersama mereka membunuh Sarpada baru akan kembali dalam waktu 2 hari mendatang. Hari itu Panonjaya harus tinggal di dalam bilik yang sempit dan tertutup dengan kuat. Di malam hari, sebuah lampu minyak yang redup diletakkan di atas ajuk-ajuk di sudut bilik itu. Sebenarnya Panonjaya memang menunggu malam itu datang. Tetapi ternyata bahwa ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ia mendengar di sekitar bilik itu telah dijaga oleh beberapa orang yang berjalan hilir mudik. Di hari berikutnya, Ki Panonjaya masih tetap berada di dalam bilik itu. Ia mendapat kesempatan di pagi hari untuk pergi ke Pakiwan. Kemudian dalam sehari ia mendapat makan 3 kali, meskipun tidak sebaik makan di rumah sendiri. Di rumah, Ki Sarpada menunggu. Ki Panonjaya berpesan, jika di hari berikutnya ia tidak datang, maka Ki Sarpada harus mengambil sikap. Sebenarnya lah bahwa Ki Sarpada menjadi gelisah karena Ki Panonjaya ternyata tidak kembali pada saat yang dijanjikan. Karena itulah maka Ki Sarpada telah menemui Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, untuk membicarakan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Apa kata pamanmu? Bertanya Kiai Patah. Maksud Kiai, adik ibu tiriku itu, bertanya Ki Sarpada pula. Menurut paman, saudara tertuanya yang keji itu tentu akan menangkap paman Panonjaya. Bahkan mungkin jika saudara-saudaranya sudah berkumpul, mereka akan kehilangan kendali dan bahkan mungkin telah membunuhnya. Aku menyesal bahwa aku tidak mencegahnya pergi saat itu. Tetapi saat itu aku masih berharap bahwa paman-pamanku tidak akan melibatkan Ki Panonjaya, berkata Ki Sarpada. Jika demikian maka apa yang baik kita lakukan? Bertanya Kiai Patah. Ki Sarpada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Kita temui paman. Marilah. Aku mohon kalian datang ke rumah. Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sedang berada di rumah Kiai Patah itu pun kemudian telah mengikuti Ki Sarpada. Di rumah Ki Sarpada mereka membicarakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa mereka harus menyusul ke rumah saudara ibu tiri Ki Sarpada yang tertua. Apapun yang akan terjadi. Namun adik ibu tirinya yang ada di rumah Ki Sarpada itu sempat memberikan beberapa peringatan akan kelicikan saudara-saudaranya. Berhati-hatilah. Mereka benar-benar akan membunuh Sarpada. Karena itu, maka jika kalian memang ingin pergi ke sana, maka kalian harus benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan, pesan pamannya itu. Seperti Ki Sarpada, maka pamannya itu pun merasa menyesal bahwa ia membiarkan Ki Panonjaya untuk pergi seorang diri. Ternyata bahwa saudara-saudaranya benar-benar orang-orang yang tidak mengenal perikemanusiaan sama sekali. Baiklah, berkata Kiai Patah. Kita akan menyusul Ki Panonjaya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atasnya. Apakah kalian akan menghimpun kekuatan? Bertanya adik ibu tiri Ki Sarpada itu. Kita akan pergi berempat, jawab Kiai Patah. Mudah-mudahan kita tidak memancing persoalan yang lebih parah. Jika kita pergi dengan sekelompok orang, maka mungkin akan dapat menimbulkan persoalan dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Tetapi apa yang dapat kalian lakukan berempat? Bertanya adik ibu tiri Sarpada itu. Mereka telah berkumpul 9 orang. Bahkan mungkin ada orang-orang lain yang telah membantu mereka untuk membunuh Sarpada. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, aku masih mempunyai harapan bahwa mereka akan dapat diajak berbicara. Aku pun berpendapat demikian, berkata paman Sarpada itu. Karena itu aku tidak menghalangi Kakang Panonjaya untuk pergi seorang diri. Justru karena seorang diri, maka tidak akan segera timbul kesan permusuhan. Tetapi ternyata bahwa saudara-saudaraku telah berpendapat lain. Kakang Panonjaya tidak kembali pada saat yang telah ditentukannya. Dengan demikian maka aku harap bahwa kalian tidak hanya berempat pergi ke rumah Kakang tertua itu. Tetapi Kiai Patah menggeleng sambil berkata, tidak. Aku tidak dapat membawa sekelompok orang seperti hendak pergi berperang.
Jika demikian, aku akan ikut kalian, berkata adik ibu tiri Sarpada itu. Jangan dengan semata-mata melakukannya di hadapan saudara-saudaramu. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudaramu. Karena itu maka sebaiknya kau menunggu saja di sini. Jika kami tidak kembali dalam 2-3 hari, maka kau dan para bebahu akan dapat melaporkannya kepada Ki Buyut. Mungkin Ki Buyut mempunyai cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Adik ibu tiri Sarpada itu tidak dapat memaksa untuk ikut dan tidak pula dapat mencegahnya. Demikianlah setelah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, maka keempat orang itu pun telah meninggalkan padukuhan itu untuk menyusul Ki Panonjaya yang ternyata telah ditahan oleh saudara-saudara ibu tiri Sarpada. Dengan petunjuk dan ancar-ancar dari salah seorang adik ibu tiri Ki Sarpada itulah, maka mereka menyusuri jalan-jalan yang panjang menuju ke rumah saudara tertua. Dengan sengaja mereka menunggu sampai malam menjadi semakin dalam ketika mereka memasuki padukuhan. Dengan sangat berhati-hati mereka mendekati rumah yang disebut oleh adik ibu tiri Ki Sarpada yang tidak setuju dengan sikap saudara-saudaranya itu. Ternyata rumah itu tidak mendapat penjagaan yang cukup. Agaknya para penghuninya tidak akan mengira sama sekali bahwa akan ada beberapa orang yang akan datang mencari Panonjaya. Meskipun Ki Panonjaya sendiri telah mengatakan bahwa kemungkinan seperti itu akan dapat terjadi. Tetapi saudara tertua dari ibu tiri Sarpada itu menganggap cukup untuk memperkuat penjagaan di bilik tahanan itu saja, dengan pesan, jika terjadi sesuatu, mereka harus segera membunyikan kentongan. Karena itulah, maka mereka dengan aman telah meloncat memasuki halaman lewat dinding belakang. Dengan hati-hati mereka telah merayap mendekati bangunan induk. Kau menunggu di sini, pesan Kiai Patah kepada Ki Sarpada. Kami akan melihat-lihat keadaan rumah itu. Bertiga, Kiai Patah merayap mendekati bangunan induk, sementara Ki Sarpada bersembunyi di balik gerumbul yang gelap. Ki Sarpada memang menyadari bahwa ia tidak akan dapat berbuat sebagaimana Kiai Patah serta kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka ia pun sama sekali tidak membantah. Ketika mereka mendekati bangunan induk, maka mereka pun mulai berpencar. Sambil berbisik Kiai Patah berkata, "Kita lihat, apakah Ki Panonjaya ditahan di sini atau ada kesan-kesan lain?" Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. "Kita akan berada di sini setelah kita melihat-lihat seluruh bangunan induk. Jika kita perlu bertemu segera, maka jangan lupa, kita akan membunyikan isyarat. Kita akan menyuarakan suara burung hantu," pesan Kiai Patah kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk. Dengan hati-hati ketiga orang itu berpencar. Mereka berusaha untuk melihat segala ruangan dan bilik yang ada di bangunan induk itu. Barangkali mereka menemukan ruang tempat Ki Panonjaya disimpan. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti lah yang secara kebetulan menuju ke arah yang sebenarnya mereka cari. Ketika ia melihat beberapa orang berjaga-jaga, maka ia pun segera menduga bahwa di tempat itu Ki Panonjaya telah ditahan. Dengan sangat berhati-hati Mahisa Murti telah bergeser justru menjauh. Dengan sangat berhati-hati pula ia memanjat sebatang pohon. Kemudian meloncat ke atas genting, merayap perlahan-lahan menuju ke atas bilik yang sedang dijaga itu. Dari atas atap, maka Mahisa Murti berusaha untuk dapat melihat apa yang ada di dalam bilik yang dijaga ketat itu. Sebenarnya lah, maka Mahisa Murti dapat melihat dari sela-sela atap bilik itu, seseorang yang tersimpan di dalamnya. Ia pun segera mengetahui bahwa orang itu tentulah Ki Panonjaya. Mahisa Murti tidak ingin bertindak sendiri, ia tidak mau melakukan kesalahan yang dapat berakibat buruk, baik bagi Ki Panonjaya, maupun bagi diri sendiri. Karena itu, maka ia pun telah turun kembali dan sebagaimana mereka sepakati, maka ia pun telah menirukan bunyi burung hantu. Sejenak kemudian maka mereka bertiga telah berkumpul. Mahisa Murti pun segera memberikan laporan tentang penemuannya. "Kita harus membebaskannya," berkata Kiai Patah. "Baru kemudian kita berbicara dengan paman-paman Ki Sarpada itu. Mudah-mudahan mereka masih membuka kesempatan barang sepatah kata pun untuk menceritakan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi." Mereka pun kemudian telah menyusun tugas mereka masing-masing. Mereka akan menyergap tempat itu dengan tiba-tiba. Dengan demikian maka para pengawal yang berjaga-jaga itu tidak akan sempat berbuat sesuatu. "Jangan ada yang lolos," berkata Kiai Patah. "Kita apakan mereka?" bertanya Mahisa Pukat. "Kita buat mereka pingsan," jawab Kiai Patah. "Tetapi hati-hati. Jangan terlanjur mati."
Mereka mungkin sekali tidak tahu persoalannya. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Ia memang tidak yakin bahwa ia tidak akan membunuh orang-orang yang sedang bertugas di sekitar bilik tempat Ki Panonjaya ditahan. Demikianlah maka mereka pun kemudian mulai bergerak. Mereka mendekati bilik itu dari beberapa arah. Dari tempat masing-masing mereka melihat beberapa orang yang bertugas. Ada di antara mereka yang sedang mendapat giliran beristirahat, sehingga yang terdengar adalah dengkur mereka yang tertidur. Ketika mereka sudah mapan, serta sempat menghitung orang yang bertugas, maka Kiai Patah telah memberikan istirahat. Suara burung hantu yang diulang 2 kali. Suara burung hantu itu tidak menimbulkan kecurigaan. Bahkan para petugas itu tidak memperhatikannya sama sekali. Namun ternyata bahwa suara itu telah mengisyaratkan satu sikap yang menentukan atas mereka. Sebenarnya lah dalam waktu yang sekejap, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Kiai Patah telah meloncat menyergap mereka. Pukulan yang tidak sempat mereka hindari atau mereka tangkis telah mengenai tengkuk mereka, sehingga orang-orang yang bertugas itu pun telah menjadi pingsan karenanya. Dengan hati-hati Kiai Patah telah membuka selarak pintu bilik Ki Panonjaya yang terkejut karenanya. Apalagi ketika ia melihat siapa yang kemudian memasuki bilik itu. Kiai Patah memberikan isyarat agar Ki Panonjaya tidak berbicara dan bertanya tentang keadaan itu. Karena itu, maka Ki Panonjaya pun telah ditarik oleh Kiai Patah agar ia mengikutinya. Beberapa saat kemudian, Ki Panonjaya telah berkumpul dengan Ki Sarpada pula. Dengan singkat mereka berbincang tentang sikap yang akan mereka ambil. Namun Kiai Patah kemudian berkata, "Ada baiknya kita menjumpai pamanmu tertua sekarang." "Aku sependapat," berkata Ki Sarpada. Lalu ia pun bertanya kepada Ki Panonjaya. "Bagaimana pendapat paman?" "Aku setuju," jawabnya. "Apapun yang terjadi, aku sudah siap." Kiai Patah mengangguk-angguk. Katanya, "Marilah. Tetapi kita harus bersiap untuk bertempur." Ki Panonjaya sempat berkata, "Aku memerlukan senjata. Aku akan mengambil senjata salah seorang yang menjaga bilikku itu." Demikianlah, maka mereka berlima pun telah menuju ke pendapa. Demikian mereka naik, maka ternyata mereka telah terlihat oleh 2 orang petugas yang ada di regol. Agaknya untuk menjaga segala kemungkinan, saudara tertua ibu tiri Ki Sarpada itu telah menyiapkan penjagaan di regol, meskipun penjagaan itu tidak akan banyak berarti. Dengan tergesa-gesa kedua orang penjaga di regol itu pun telah mendekati Kiai Patah dan kawan-kawannya. Salah seorang di antara mereka itu pun menyapa dengan garangnya. "Siapa kalian, heh?" Kiai Patah tersenyum. Katanya, "Sabarlah Kisanak. Jangan terlalu garang seperti itu." "Kau belum menjawab, siapa kau?" geram orang itu. "Kami adalah tamu-tamu di sini. Tolong, sampaikan kepada pemilik rumah ini bahwa aku ingin bertemu dengan mereka," berkata Kiai Patah. "Tetapi kau belum menyebut siapa dirimu," bentak orang itu. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi jawabnya benar-benar mengejutkan. "Katakan, Ki Panonjaya ingin bertemu." Wajah orang itu menjadi tegang. Tetapi Kiai Patah justru menarik Ki Panonjaya selangkah maju. Katanya, "Kau tidak percaya?" Para penjaga di regol itu benar-benar merasa bingung. Menurut pengertiannya, Ki Panonjaya itu telah ditawan di dalam bilik yang khusus. Namun tiba-tiba ia kini berada di halaman bersama-sama dengan orang-orang yang tidak dikenal. "Sudahlah," berkata Kiai Patah. "Panggil pimpinanmu. Atau bunyikan isyarat jika memang kalian harus melakukannya." Kedua orang itu benar-benar kebingungan. Ternyata 5 orang itu sama sekali tidak nampak gentar meskipun kedua penjaga itu sempat melihat mereka, sehingga keduanya akan dapat membunyikan isyarat. Bahkan seakan-akan mereka telah menantang para penjaga itu agar mereka membunyikan isyarat untuk memanggil para pemimpin mereka. "Apakah orang-orang ini orang gila?" bertanya para penjaga itu di dalam hatinya. Tetapi mereka memang tidak ingin dipersalahkan oleh para pemimpin mereka. Karena itu, maka salah seorang di antara mereka pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke sebuah kentongan kecil yang tergantung di dalam regol. Bersambung ke bab 118. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.